Buah minuman mie instan. Kereta ini akan tiba di Yunjing dalam waktu 3 jam lebih sedikit. Ini adalah satu-satunya perjalanan untuk gerbong makan. Beli sekarang jika Anda ingin sesuatu. Tuan, masih jauh sebelum kita tiba di stasiun ini. Beli secangkir mie instan. Berapa? 5 yuan secangkir. Ambil saja kembaliannya. Ingin melihat seberapa banyak yang bersedia kau keluarkan untuk melenyapkanku. Tuan, tunjukkan identitas Anda. Kau, orang yang baru saja keluar dari penjara. Apakah ada masalah? Sama sekali tidak, tapi aku akan mengawasi setiap langkahmu. Jangan coba-coba melakukan apapun. Saudara-saudara, berhenti berpura-pura, keluarkan senjata kalian. Tangkap dia. Wang Bo. Qiuyan, bagaimana bisa itu kau? Pertanyaan itu. Bukankah seharusnya aku yang menanyakannya padamu? Apa sebenarnya yang kau lakukan 3 tahun lalu? Qiuyan, jangan buang napasmu padanya. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini bisa mengakui kejahatannya? Zhu Hao. Wang Bo, 3 tahun lalu tidak cukup bagimu membunuh pendekar suci. Hari ini kau telah membunuh semua orang di kereta ini. Kau benar-benar kejam. Qiuyan, apakah kau juga berpikir begitu? Wang Bu, aku bertanya padamu. Bagaimana ayahku memperlakukanmu? Kebaikan hatinya sebesar gunung. Dia memperlakukanku seperti darah dagingnya sendiri. Dan bagaimana aku memperlakukanmu? Dengan kasih sayang yang mendalam. Dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kau tumbuh besar di rumahku sejak kecil. Ayahku memberikan yang terbaik dari semua yang dimilikinya. Dan sejak aku cukup dewasa untuk mengerti, aku hanya melihatmu sebagai satu-satunya pria bagiku. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Keluarga Luo tidak pernah mengkhianatimu. Lantas, mengapa kau tega mengangkat tangan terhadap ayahku? Qiuyan, berhentilah membuang napasmu padanya. Bunuh dia dan akhiri ini sekali untuk selamanya. Mari kita mulai lagi. Qiuyan, aku tahu kau masih terpaku pada kenangan lama. Tapi lihatlah dia. Dia tidak layak untukmu. Lihatlah ke seluruh Yunjing. Hanya aku, Zhu Hao, yang layak menjadi pendukungmu. Lakukanlah. Zhu Hao, apakah kau pikir kau layak? Jika aku tidak layak, apa kau pikir kau layak? Jangan pedulikan fakta bahwa kau saat ini hanyalah seorang pembunuh biasa. Bahkan 3 tahun lalu, kau tidak lebih dari seekor anjing yang dipelihara keluarga Luo. Jangan berpikir bahwa dengan sedikit tipu muslihat rayuan dan memohon sisa-sisa makanan, kau bisa menipu pendekar suci. Kau pikir bisa mengaburkan kebenaran. Apa kau pikir kau bisa menipu dunia dan menutupi langit? Biar ku beritahu, Wang Bo, anjing tetaplah anjing. Meskipun dia memakai kulit manusia, dia tidak akan pernah menjadi manusia. Apakah kau sudah bosan hidup? Zhu Hao, apa maksudmu dengan itu? Qiuyan, aku tahu hatimu. Tapi aku tiba-tiba menyadari bahwa membunuhnya sekarang berarti membiarkannya pergi terlalu mudah. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Meskipun Wang Bo dihukum 3 tahun lalu dan dilemparkan ke purgatori tanpa batas, selama 3 tahun terakhir ini, keluarga-keluarga besar di Yunjin selalu menyimpan keraguan tentang kematian pendekar suci Luo Xiaolong. Daripada membunuhnya di sini, kita harus membawanya kembali ke Yunjin. Aku akan mengeluarkan gulungan pengusir roh dan memanggil keluarga-keluarga besar untuk pengadilan publik. Kita akan melihat keadilan ditegakkan. Membiarkannya hidup hanya akan mengundang masalah. Sebaiknya kita bunuh dia sekarang. Serahkan mayatnya padaku untuk ditangani. Aku akan melakukannya dengan bersih dan cepat. Tidak perlu terburu-buru, lihat dia. Dia terkena peluru darimu. Dia sudah menjadi orang cacat. Pengadilan publik bisa membalaskan dendam ayahmu. Dan yang lebih penting, itu akan mengukuhkan otoritas keluarga Su. Aku sangat ingin melihat siapa di pengadilan publik itu yang berani menentang keluarga Su dan membela anak ini. Tuan Hao benar-benar punya cara. Kalau begitu kami akan melakukan sesuai perkataanmu. Begitu kereta tiba di Yunjing, aku akan merepotkanmu untuk pergi lebih dulu dan mengumpulkan perwakilan dari keluarga-keluarga besar. Diolah keluarga Shu. Mengenai orang ini, aku akan mengawalnya secara pribadi. Qiuyan, kita akan segera menikah. Mengapa begitu formal dengan suamimu? Jangan terburu-buru, Tuan Hao. Biarkan aku membalaskan dendam ayahku terlebih dahulu. Dan kita bisa membicarakan sisanya nanti. Jangan khawatir. Pernikahan kita sudah pasti. Aku tidak terburu-buru.
Bagaimana kau tahu? Aku akan mengikuti sandiwaramu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Jika kita bahkan tidak memiliki hubungan serat itu, mungkin sebaiknya aku menembakmu sampai mati, lalu mengakhiri hidupku sendiri. Bukankah itu akan mengakhiri segalanya? Saat kau menarik pelatuk itu ke arahku, aku tahu kau sedang berakting. Selain itu kau adalah putri dari pendekar suci. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, tidak akan ada jalan keluar. Dan aku tidak punya keinginan untuk bersembunyi. Tapi mari kesampingkan itu untuk saat ini. Kita sendirian, kau harus melarikan diri selagi bisa. Melarikan diri. Rencana awalku adalah membuatmu memasukkan kematianmu sendiri, lalu mencari kesempatan untuk mengeluarkanmu dari sini. Kau tidak berpikir bahwa aku keluar dari purgatori tanpa batas hanya untuk lari demi nyawaku, bukan? Aku tahu apa yang ingin kau lakukan, tapi keluarga Zhu sedang berada di puncak kekuasaannya. Menjatuhkan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Kau harus meninggalkan Yunjing untuk saat ini. Kita bisa memikirkan cara lain nanti. Keluarga besar di Yunjing hari ini tidak lebih dari semut bagiku. Aku telah membiarkan mereka menikmati kebebasan mereka selama 3 tahun. Sudah waktunya untuk perhitungan. Selain itu, aku telah membuatmu menunggu selama 3 tahun. Dan aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Wang Bo, apakah kau benar-benar yakin dengan ini? Apakah kau tidak percaya padaku? Baiklah, karena kau sudah membuat keputusan. Sebagai istrimu. Pilih hari ini, bawa masuk tahanan Wang Bo. Seperti yang bisa kalian semua lihat, pria ini adalah pembunuh. Yang membunuh pendekar suci yang terhormat Luo Xiaolong. Dia dijebloskan ke purgatori tanpa batas 3 tahun lalu. Wang Bo. Selama 3 tahun di penjara, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Hanya memikirkan cara untuk melarikan diri. Baru kemarin, pria ini berhasil kabur dari penjara. Dan membantai satu gerbong kereta penuh. Orang-orang tak berdosa. Jika Qian dan aku tidak tiba tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Zhu Hao, kemampuanmu memutarbalikkan fakta telah mencapai tingkat yang baru. Jangan mencoba mengelak. Menyingkirlah. Dan dengarkan pengadilan. Kau hanya perlu mengakui kesalahanmu dan menerima hukum. Jika ini adalah pengadilan, maka aku seharusnya diizinkan untuk membela diri. Kau membuat pernyataan tanpa dasar dan menolak untuk berdebat. Apakah ini pengadilan? Atau kau hanya menyatakan kesalahanku? Kau salah. Wang Bo faktanya belum jelas. Keluarga terkemuka di Yunjing. Itulah mengapa pembelaan diperlukan. Kejahatanmu sudah diketahui oleh semua orang di bawah langit. Mengapa membuang-buang napas? Diketahui oleh semua orang di bawah langit. Klaim yang bagus memang. Menurut logikamu, jika sebuah kebohongan disebarkan cukup luas, dan diketahui oleh cukup banyak orang, bahkan kebohongan bisa menjadi kebenaran. Tidak ada satupun dari kalian yang menyaksikan kematian pendekar suci, maupun hadir di insiden di kereta itu. Kalian tidak ada di sana. Namun hanya berdasarkan kata-kata kosong Zhu Hao, kalian bersedia menjatuhkan vonis. Aku penasaran apakah kalian benar-benar bodoh atau memang berniat jahat. Kau adalah orang yang menyebarkan kebohongan. Masalah dari 3 tahun lalu sudah lama selesai. Jika ayahku tidak menunjukkan belas kasihan, kau sudah lama mati dan dikubur sekarang. Tapi karena aku telah mengeluarkan gulungan pengusir roh hari ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Hadirin sekalian, mohon tanda tangani gulungan ini dan ambil sikap untuk menghukum pelaku kejahatan ini bersama-sama. Siapa yang berani memfitnah tuanku? Kau sedang menjemput ajal. Lian Qiao, kau seharusnya melayani di sisi ayahku. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk mengungkapkan kebenaran dan membersihkan nama tuanku. Apa aku butuh kau untuk membuktikan ketidakbersalahanku? Menyingkirlah. Tuan bawahanmu telah tiba terlambat. Saya harap atas pengampunan Anda. Tidak perlu basa-basi. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Apel. Ini adalah bahan-bahan yang telah saya kumpulkan. Selama 3 tahun saya menghabiskan waktu di keluarga Chu. Setiap bukti mengenai kejahatan keluarga Chu. Bukti ini cukup untuk membawa keluarga Chu pada kehancuran. Selain itu, selama 3 tahun terakhir, ayah dan anak ini sangat mempercayaiku. Dan mereka tidak pernah menyembunyikan konspirasi rahasia mereka dariku. Mereka tidak pernah menghindariku. Saya memiliki beberapa video dan rekaman audio yang cukup untuk membuktikan bahwa 3 tahun lalu, pelaku sebenarnya di balik kasus itu tidak lain adalah ayah dan anak Chu. Kau adalah pembunuh sebenarnya dari pendekar suci. Baik, bagus sekali Wang Bo. Kau benar-benar punya beberapa trik tersembunyi. Bahkan saat kau berada di penjara, kau berhasil menanam mata-mata di rumahku dan menyembunyikannya di sana selama 3 tahun. Aku meremehkanmu. Kau sudah terlalu lama melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau pikir dengan menemukan seekor anjing untuk mengumpulkan beberapa kata yang tersebar, kau bisa menggulingkan keluarga Zuku? Bermimpilah. Keluarga Zhu sekarang adalah keluarga utama di Yunjin. Pengaruhnya sangat luas. Bahkan jika keluarga Xie dan Luo bergabung, mereka tetap tak terjangkau. Kau pikir kau siapa? Berani menempatkan dirimu melawan keluarga Zhu? Apakah sebuah kejahatan telah dilakukan? Tidak ada hubungannya dengan besar atau kecilnya sebuah keluarga. Sekarang, setelah buktinya konklusif, apakah maksudmu hanya karena keluarga Chu-mu berkuasa? Kau merasa di atas hukum? Lian Qiao, kau harus tahu bahwa aku paling benci mereka yang mengkhianatiku. Yang terakhir sudah kuberikan pada serigala hidup-hidup. Kau akan menjadi yang berikutnya. Zaman sekarang video bisa didit, teks bisa dibuat-buat, dan apapun bisa dipalsukan. Apakah kalian semua benar-benar berbalik melawan keluarga Zuku untuk hal-hal yang meragukan seperti itu? Tentu saja tidak. Masalah ini terjadi 3 tahun lalu. Lagi pula siapa yang tahu apakah bukti ini asli atau palsu? Setiap kepala keluarga di sini bukanlah anak berusia 3 tahun. Kepala keluarga Chen keluarga terkemuka di Yunjing.
Mereka secara alami mengerti implikasi dari hal ini. Keluarga Li telah membuat janji untuk mengikuti langkah keluarga Su. Bagaimana kau bisa mengharapkan kami mengubah pendirian? Berdasarkan penjelasan sepihak ini, Su Hao hanya mengejar bayang-bayang, tapi kalian semua justru berbondong-bondong mengikutinya. Aku telah menyajikan saksi dan bukti material. Namun kalian menyebutnya sebagai kesaksian sepihak. Sepertinya di aula ini hari ini, tidak ada satupun orang yang tidak bersalah. baiklah Wang Bo. Masalah dari 3 tahun lalu. Kau mungkin bisa mengelabui orang, tapi kau tidak bisa lolos dari apa yang terjadi kemarin. Kemarin, beraninya kau mengungkit insiden kereta itu. Mengenai apa yang terjadi kemarin, ada satu orang yang bisa menjadi saksi seluruh kejadian. Qiuyan, sekarang giliranmu untuk bicara. Beritahu semua orang, apa yang dilakukan binatang ini kemarin. Beritahu mereka dengan tepat apa yang dia lakukan. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya diburu. Dan bertindak untuk membela diri. Qiuyan, apa maksud dari semua ini? Ketika Wang Bu kembali ke Yunjing setelah dibebaskan, Su Hao mengetahuinya. Segera menyewa kereta, mengumpulkan antek-anteknya, dan memasang jaring yang tak terelakkan. Berniat untuk menyergap Wang Bo di atas kereta. Sayangnya kemampuannya kurang. Anak buah keluarga Su musnah sepenuhnya. Kau bicara omong kosong. Aku memiliki catatan korespondensi kita. Bahkan rencana pertempuran yang kau tulis dengan tanganmu sendiri. Apakah kau akan menyangkal ini juga? Baiklah Luo Qiuyan. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini, kau masih memihak padanya. Semua ketulusanku padamu sia-sia. Pengabdianmu adalah memanfaatkan kepergian ayahku untuk terus-menerus menindas keluarga Luoku dan melahap aset-aset kami. Pengabdianmu adalah melihatku berdiri sendiri tanpa dukungan dan memaksaku menikah denganmu. Pengabdianmu adalah menghina kekasihku, membunuh ayah kandungku, dan mencuri hartaku. Su Hao, sampah tak tahu malu sepertimu. Beraninya kau berbicara tentang pengabdian padaku. Jadi itu artinya, kau hanya bersikap mendua padaku selama ini. Selalu merancang rencana melawanku. Sejak awal, aku tidak pernah meragukan Wang Bu. Dan fakta membuktikan, aku membuat pilihan yang tepat. Baiklah Luo Qiuyan. Karena kau bersikeras mengikuti pria ini, dan bahkan tidak peduli dengan kebangkitan atau kejatuhan keluarga Luo, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Baiklah aku akan berhenti berpura-pura. Insiden 3 tahun lalu memang dilakukan oleh keluarga Zuku. Lalu kenapa? Jika kau telah mengakui kejahatanmu, maka akhiri hidupmu sendiri untuk menebusnya. Apa aku tidak salah dengar? Kau menyuruhku mengakhiri hidupku sendiri sebagai penebusan dosa. Jika kau bunuh diri sekarang, aku bisa membiarkan keluarga Su hidup 1 hari lagi. Jika tidak, keluarga Su akan dimusnahkan malam ini. Kau benar-benar naif dan menggemaskan. Apa kau benar-benar berpikir? Mengapa aku harus mengakui secara terbuka telah merenggut nyawa seseorang? Katakan padaku. Apa yang kalian semua dengar barusan? Siapa yang membunuh pendekar suci senior? Dan siapa yang melakukan pembunuhan brutal di kereta? Kami mendengarnya dengan jelas. Wang Bo membunuh pendekar suci senior. Bukti-buktinya kuat. Kejahatannya tak termaafkan. Dia harus menghadapi hukuman maksimal. Itu benar. Aku juga mendengarnya. Kau Wang Bo adalah pembunuhnya. Insiden di kereta itu adalah dosa yang kau datangkan sendiri. Kami juga bisa bersaksi mengenai hal itu. Kami juga bisa bersaksi mengenai hal itu. Jika itu masalahnya, maka silakan tulis nama kalian pada gulungan pengusir roh. Su. Le. Cek. Saya kepala pelayan keluarga Shen, dan saya bisa menandatangani atas nama keluarga Shen. Berdiri dalam solidaritas dengan keluarga Su. Cek. Saya kepala pelayan keluarga Luo. Meskipun kepala keluarga belum berbicara, saya percaya bahwa meskipun beliau ada di sini, beliau akan setuju dengan pilihan saya. Jika kau berani menandatanganinya, aku akan membuatmu dipecat sekarang juga. Nona kedua, kepala keluarga Luo saat ini adalah kakak perempuanmu Luo Mingyo. Saya adalah orangnya, dan saya tidak tunduk pada yurisdiksimu. Lu. Apa kau mengerti sekarang? Inilah jarak antara kau dan aku. Keluarga Wang dari Yunjing bersedia menandatangani gulungan itu untuk berkontribusi melenyapkan bajingan ini. Keluarga Song dari Yunjing mendukung Tuan Muda Chu dalam persidangan publik terhadap bajingan Wang Bo. Seluruh keluarga yang dari Yunjing bersedia berdiri bersama keluarga Chu. Wang Bo dasar penjahat. Kejahatanmu pantas mendapatkan hukuman mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Baiklah, kau telah melakukannya dengan sangat baik. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu cara memanfaatkannya. Bahkan saat dihadapkan dengan kebenaran, kau masih bersikeras menyebut rusa sebagai kuda, bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Yunjing yang seperti ini tidak memiliki keadilan atau kejujuran untuk dibicarakan. Tempat ini benar-benar perlu dibersihkan. Kau sudah berhadapan dengan maut, tapi bicara besar. Kalau begitu aku akan membantai dirimu dengan tanganku sendiri.
Pergilah dan mohonkan ketidakbersalahanmu kepada Raja Neraka, karena kalian semua sudah menandatangani. Upacara pengusir roh selesai. Hari ini aku Zhu Hao bertindak atas nama langit untuk menegakkan keadilan dan mengeksekusi si bajingan Wang Bo. Semoga kalian semua menjadi saksi. Kau berani. Mustahil. Kau tertambak di dada. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana kau masih bisa mengedarkan energi untuk menggunakan jarum-jarummu? Kau wanita yang tercela. Aku memberi kalian semua kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Aku Wang Bo bersumpah di sini. Siapapun yang menandatangani gulungan ini akan dibunuh tanpa ampun. Kau punya keberanian yang besar. Kau berani menodai gulungan pengusir roh keluarga Zhu. Keluarga Zhu telah berjuang bersama ulah naga di seluruh negeri, melindungi Huaxia, dan telah melahirkan banyak pahlawan. Itulah sebabnya Aulan Naga menganugerahkan gulungan ini. Namun sekarang gulungan pengusir roh ini dipenuhi dengan nama-nama pengecut berpikiran sempit di Yunjing. Ini adalah ironi tertinggi. Kau punya keberanian yang besar. Mengandalkan penguasaanmu atas sihir hitam yang berbahaya, kau berdiri di sini mengoceh omong kosong dan meremehkan olah naga. Jarum penggerak jiwa adalah rahasia yang diwariskan oleh tabib suci. Jarum itu memiliki kekuatan dan kemurnian tertinggi. Hanya mereka yang berhati tulus dan menjunjung kebenaran yang bisa menguasainya. Hanya penjahat tercela yang akan menyebutnya sebagai ilmu sihir. Kau, Centua, jangan dengarkan bualannya. Apa sebenarnya jarum penggerak jiwa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Dan lagi pula, bagaimana mungkin keahlian suci tabib suci bisa diwariskan kepadanya? Kalian katak dalam tempurung. Tanyakan pada anjing yang tergeletak di tanah itu. Apa benda ini sebenarnya? 3 tahun lalu dia menghabiskan segala tipu daya untuk mendapatkan teknik ini dariku. Dalam 3 tahun itu, dia bahkan belum mempelajari dasarnya. Jangan terlalu sombong. Ini belum berakhir. Meridian di kedua tanganmu telah terputus. Kau sudah menjadi orang cacat. Dan kau masih ingin melawan. Jika saya tidak salah ingat, meskipun jarum penggerak jiwa itu kuat, mereka memiliki satu kelemahan fatal. Jarum itu terlalu menguras energi penggunanya. Kau sudah menggunakan 2 jarum padaku. Jika kau memaksakan diri untuk menggunakannya lagi, kau akan terkena serangan balik. Kau tidak punya kartu lagi untuk dimainkan. Wang Bo, apa yang dia katakan itu benar. Itu benar. Itu tidak masalah. Aku di sini. Jika mereka ingin menyakitimu, mereka harus melangkahi mayatku. Ketua Anda pergilah lebih dulu. Kami akan melindungi retret Anda. Bajingan tetaplah bajingan. Setelah semua bualan itu kau hanya bisa bersembunyi di balik wanita seperti pengecut. Seseorang. Bunuh dia untukku. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? Untuk apa kalian semua hanya berdiri di sana? Serang dia bersama-sama. Tuan Muda Zhu kami adalah pebisnis. Kami tidak tahu cara bertarung. Tuan Muda Zhu saya sudah tua dan lemah. Jika saya 20 tahun lebih muda, saya pasti akan bertarung untuk Anda. Tapi seperti keadaan sekarang, kalian berdua pengecut. Saat akhirnya tiba waktunya untuk membantu Tuan Muda Zhu keluar dari masalah. Tak satu pun dari kalian yang punya nyali untuk maju. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau begitu mampu lakukan sendiri. Seorang pria tidak bertarung dengan wanita. Tuan Muda Zhu punya rencananya sendiri. Bukan tempatku untuk ikut campur. Tidak berguna. Tidak berguna. Qiuyan, ada apa? Penyakit lamaku kambuh lagi. Itu terjadi setiap kali aku memaksakan energi internalku. Dan itu harus terjadi sekarang. Menjijikan. Lian Qiao, bawa Qiuyan ke belakangku. Tapi ketua, bagaimana dengan Anda? Aku baik-baik saja. Kawanan sampah ini tidak bisa melukaiku. Wang Bo. Bahkan langit pun tidak akan menolongmu. Bersiaplah untuk mati. Untuk apa kalian yang tidak berguna hanya berdiri di sana? Serang. Bunuh Wang Bo untukku. Dan tangkap Luo Qiuyan. Setelah aku membawanya kembali, aku akan memastikan dia menjadi milikku. Mari kita lihat, apakah dia berani untuk merencanakan sesuatu melawanku lagi. Apa kau sudah bosan hidup? Teruslah berpura-pura. Ayo lanjutkan aktingmu.
Mungkin tadi aku sempat menghargaimu sedikit, tapi dengan apa kau akan melawanku sekarang? Kau sendiri yang mengatakannya tadi. Status kita berbeda bagaikan langit dan bumi. Dan tidak ada yang namanya keadilan. Bukankah begitu? Itu benar, tapi sekarang setelah kau akhirnya mengerti itu, bukankah sudah terlambat? Sayangnya kau hanya benar separuhnya. Akulah langitnya. Dan kaulah orang yang sedang kuijak di bawah kakiku. Apa katamu? Apa kau dengar itu? Dia benar-benar sudah gila. Dia benar-benar mengatakan statusnya lebih tinggi dariku. Tuan Muda Zumari berhenti membuang napas padanya. Aku tidak bisa mendengarkan ini lagi. Jika dia terus berbicara seperti ini, dia akan mengklaim dirinya sebagai tabib suci berikutnya. Itu benar. Aku adalah tabib suci. Cincin Raja Olah Naga. Jangan terlalu gelisah. Itu hanya cincin bukan? Tidak, aku tidak salah. Ini bukan cincin biasa. Ini pasti cincin Raja Olah Naga. Kau hanya banyak bicara. Cincin Raja Olah Naga. Hanya ada satu di seluruh Huasia. Bahkan aku hanya pernah mendengar namanya. Belum pernah melihatnya secara langsung. Kau belatung di lubang kotoran. Tikus god sepertimu merasa layak. Dari mana kau menggali benda ini? Sampah pasar lot murahan. Kau berani memasukkan cincin raja. Kata-kata fitnah terhadap cincin raja itu saja. Sudah cukup untuk membuatmu dihukum potong lidah. Aku lihat kau sudah di ambang kehancuran. Jadi kau mengarang kebohongan konyol ini hanya untuk mengulur waktu dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Katakan padaku tidak mungkin. Sejak kau melangkah melewati pintu ini, hanya ada satu akhir. Kau akan dibawa keluar dalam keadaan hancur berkeping-keping. Karena sudah begini keadaannya. Aula naga berkumpullah. Marshal Cincin Raja telah muncul. Biduk bintang ada di sini. Tianzu bersekal perbatasan utara. Tianzu berkilau. Itu adalah tabib suci yang memanggilku. Iring-iringan mobil pangeran sudah menunggu di luar. Perjamuan makan malam akan dimulai dalam setengah jam. Liu Hen wanita terkaya di Huasia. Putra mahkota Persia mengatakan bahwa setelah makan malam ini, dia bersedia menyerahkan setengah dari industri energi Persia kepada perusahaan kita untuk dikelola. 7 bintang. Katakan pada putra mahkota bahwa makan malam dibatalkan. Tapi putra mahkota sudah menunggu selama setengah tahun. Membatalkannya begitu mendadak, saya khawatir. Kalau begitu biarkan dia menunggu. Malam ini, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sang pemenang Yao Guan. Yao Guan jenius seni bela diri. Jenius seni bela diri Yao Guan. 100 kemenangan berturut-turut. Memecahkan rekor dunia. The film was Mencapai puncak sebagai translated petarung and terhebat dalam sejarah. narrated by M Media. 7 bintang menggantung di utara. Dan semua iblis terbungkam. Ini adalah panggilan dari Olah Naga. Siapa lagi yang menolak untuk tunduk? Majulah kalian bersama-sama. Eyo, aku sedang terburu-buru. Siapkan pesawat segera. Ikuti aku untuk memberikan penghormatan kepada tabib suci. Bintang pertama muncul dan konflik mereda. 7 bintang Olah Naga Tianzu mengambil komando. Bintang kedua muncul dan pemberontakan dipadamkan. 7 bintang Olah Naga Yu Heng mengambil komando. Bintang ketiga muncul dan dunia diguncang. 7 bintang Olah Naga Yao Guang mengambil komando. Bintang keempat muncul dan bencana melanda dari segala arah. Tian Quan mengambil komando. Bintang kelima muncul dan api perang berkobar. Tian Ji mengambil komando. Bintang keenam muncul dan langit serta bumi bertransformasi. Tian Xuan mengambil komando. Bintang ketujuh muncul dan semua dewa gemetar. Kayang mengambil komando. Bintang-bintang berkumpul di utara. Bintang-bintang berkumpul di utara. Dan semua iblis dimusnahkan. Dan semua iblis dimusnahkan. Anak ini jelas hanya menggertak. Menggunakan trik sulap murahan. Dan mengira dia bisa membodohi kita seperti anak kecil. Tidak, ini tidak benar. Centua, apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila? 7 bintang telah muncul. Langit runtuh. 7 bintang telah menampakkan diri. Langit runtuh. Centua, kau pengecut sekali. Sampai ketakutan setengah mati oleh anak ini. 7 bintang apa? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Cincin Raja Olah Naga. Kekuatan sejatinya terletak pada fakta bahwa itu pada dasarnya adalah perangkat sinyal satelit. Begitu diaktifkan, 7 bintang Olah Naga yang menjaga Huasia akan segera berkumpul. Setiap kali sinyal berhasil dikirim, sebuah bintang akan bersinar di langit utara. Di langit utara. 7 bintang Olah Naga ini, aku pernah mendengar tentang mereka. Mereka adalah 7 penjaga paling kuat di Huasia yang hanya bertanggung jawab kepada Master Olah Naga. Namun selama ratusan tahun terakhir ini, saya belum pernah melihat pemandangan ke-7 bintang berkumpul bersama. Bintang pertama muncul dan konflik mereda. Bintang kedua muncul dan pemberontakan dipadamkan. Bintang ketiga muncul dan dunia bergejolak. Bintang keempat muncul dan bencana melanda dari segala arah. Bintang kelima muncul dan api peperangan berkobar.
Bintang ke-6 muncul dan langit serta bumi berubah. Bintang ke-7 menggantung di utara, dan semua bangsa terdiam. Sekarang, setelah ke-7 bintang muncul, ini adalah tanda bahwa kemuliaan langit sedang murka. Kita semua tamat. Tabib suci mohon belas kasihannya. Saya telah menyinggung kemuliaan langit. Dan dosa saya tidak termaafkan. Menyerah sekarang mungkin sedikit terlambat. Tapi itu menunjukkan akal sehat. Dibandingkan para orang bodoh yang sesat itu. Chen Tua, sujud macam apa ini? Jika dia adalah tabib suci, maka saya adalah leluhur dari tabib suci itu sendiri. Untuk kata-kata pengkhianatan itu saja. Seluruh keluarga Li milikmu pantas dimusnahkan. Aku meremehkanmu. Kau pikir kau bisa memusnahkan seluruh garis keturunan keluarga Li? Menurutku akulah yang seharusnya memusnahkan seluruh keluargamu. Lagi pula kartu keluarga kalian hanyalah selembar kertas. Akan sangat cepat dan mudah bagiku untuk melenyapkan kalian semua. Kepala pelayan, baik tuan. Pergi periksa, apakah benar di atas langit utara 7 bintang tergantung tinggi. Saya baru saja memeriksanya secara diam-diam. Bintang biduk memang menunjukkan tanda-tanda anomali hari ini. Sinarnya terlalu terang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Muda Zhu tidak perlu panik. Ini hanyalah fenomena alam. Aku mengerti sekarang. Semuanya jangan panik. Wang Bo ini adalah penipu. Aku akhirnya mengerti sekarang. Mengapa dia mengulur waktu selama ini? Dia sebenarnya hanya menunggu. Saat 7 bintang bersinar. Apa maksudmu dengan itu Tuan Muda Zhu? Kita berada di era informasi sekarang. Perakiraan cuaca sangat akurat. Anak ini pasti sudah tahu sebelumnya bahwa momen bersinarnya 7 bintang akan terjadi hari ini. Itulah sebabnya dia terus mengulur waktu. Hanya untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk menggertak semua orang. Kebohongannya telah terbongkar. Wang Bo, kau memasukkan cincin raja. Menyamar sebagai tabib suci. Melakukan pengkhianatan dengan menyinggung keluarga bangsawan. Dan kau telah membantai orang yang tidak bersalah. Kau telah melawan pengadilan. Setiap dakwaan ini cukup untuk menghukummu mati. Sayang sekali kau hanya punya 1 nyawa. Jika tidak aku pasti akan membuatmu menderita. Melalui 10 siksaan kejam. Seseorang tangkap Wang Bo untukku. Potong tangan dan kakinya. Kupas kulitnya dan cabut uratnya. Dan penggal kepalanya di depan umum. Aku ingin mereka tahu harga dari melawan keluarga Zuku. Keluarga Chiu benar-benar nekat. Tujuh bintang olah naga. Gubernur Laut Timur Tianji. 7 bintang olah naga. Penjaga perbatasan selatan. Tian Xuan penjaga perbatasan selatan. Tian Xuan. 7 bintang olah naga. Marsekal perbatasan utara Tianzhu. 7 bintang olah naga. Jenius seni bela diri Yao Guang. 7 bintang olah naga. Komandan Rom Barat Tian Kuan. Tian Kuan komandan Rom Barat. Tian Kuan. 7 bintang olah naga. Master Lembah Raja Obat. Kaiyang ketua lembah Raja Obat. Kaiyang. 7 bintang olah naga. Orang terkaya di Huaxia Yu Heng. 7 bintang olah naga membungkuk bersama kepada ketua aula. 7 bintang olah naga membungkuk bersama kepada ketua olah. Kami memberikan penghormatan kepada tabib suci Wang Bo. Kami memberikan penghormatan kepada tabib suci Wang Bo. Bangkitlah. Apakah Wang Bo ini benar-benar tabib suci? Tuan olah naga. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah dia anak angkat keluarga Luo? Bukankah dia seorang yatim piatu? Jika 7 bintang telah berkumpul, bagaimana mungkin ini palsu? Kita benar-benar sudah hancur oleh anak dari keluarga Zhu ini. Apakah sudah terlambat untuk mengaku kalah sekarang? Sudah terlambat. Langit murka dan pembalasan ilahi sedang melonjak. Kita semua baru saja menandatangani nama kita pada gulungan pengusir roh. Hukuman untuk pengkhianatan sudah ditetapkan. Nyawa kita tidak bisa diselamatkan. Saya hanya berharap tabib suci akan menunjukkan belas kasih dan tidak melampiaskan kemarahannya pada keluarga kami. Mustahil, kau tidak mungkin tabib suci. Jika kau adalah tabib suci, bagaimana mungkin kau merendahkan dirimu dengan keluarga Luo selama bertahun-tahun, hanya bertindak sebagai anak angkat? Tidak lama setelah aku lahir, ayahku mengorbankan nyawanya demi negara. Sebelum beliau tiada, beliau menitipkanku kepada pendekar suci. Pendekar suci membesarkanku hingga dewasa dan menjagakan cincin raja untukku selama bertahun-tahun. Namun tepat saat aku hendak naik ke tahtaku, keluarga Su dari Yunjing mengumpulkan sekelompok bajingan untuk melancarkan serangan mendadak. Pendekar suci demi melindungiku, berjuang sampai titik darah penghabisan. Aku pun terluka parah dan dilemparkan oleh mereka ke dalam purgatori tanpa batas. Ini pada awalnya adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun kau, bahkan saat dihadapkan dengan kebenaran, masih memilih untuk berdiri di pihak yang berkuasa. Kalian mengaku sebagai keluarga bangsawan Yunjing, namun kalian menyebut rusa sebagai kuda, bertindak di atas hukum. Kalian telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di lingkaran elit Yunjing, berkubang dalam kenikmatan. Ini adalah ketidakadilan yang paling utama. Karena itulah masalahnya. Aku akan bertindak atas nama langit dan meluruskan kesalahan ini. Tianzhu terima perintah. Saya di sini ketua aula. Atas nama ketua aula naga dan tabib suci Huaxia, aku perintahkan kau untuk memimpin 7 bintang aula naga dan membersihkan setiap keluarga yang hadir di sini. Jika ada satu saja yang lolos, kau akan bertanggung jawab kepadaku. Sesuai perintah Anda, ketua aula. Ketua aula mohon belas kasihannya. Apa kata-kata terakhirmu? Ketua aula, hamba tua ini buta dan bodoh. Saya gagal mengenali orang dengan status seperti Anda. Saya mencari keuntungan dari sarang harimau, dan dosa saya tidak termaafkan.
Saya tidak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Saya hanya ingin menukar nyawa tua ini demi kelangsungan hidup. Keluarga Chen, saya memohon belas kasih Anda Ketua Aula. Mereka dari keluarga Chen yang jujur dan memiliki tangan yang bersih akan diampuni. Terima kasih atas belas kasih Anda Ketua Aula. Saya mendengarkan fitnah, dan sejak 3 tahun lalu, saya telah berbuat salah berkali-kali. Meskipun saya tahu akan perbuatan keji yang dilakukan binatang-binatang ini, saya justru membereskan kekacauan mereka. Saya pikir, saya telah mendapatkan sekutu yang kuat. Namun seiring waktu, saya kehilangan kemanusiaan saya. Hari ini, saya menyerang dan mengaku. Namun generasi muda keluarga saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah saya lakukan. Mereka sama sekali tidak bersalah. Saya harap Ketua Aula akan menyelidikinya. Aku tidak seperti kalian. Aku akan menegakkan keadilan secara tidak memihak. Terima kasih Ketua Aula. Kau bajingan. Aku akan menunggumu di alam baka. Kepala keluarga Li, keluarga Sun dan Chen, telah memberikan contoh untukmu. Apakah kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan? Tadi ketika mereka mencoba membunuhku, kau adalah yang paling lantang di antara mereka semua. Ketika aku mengklarifikasi identitasku, suara keraguanmu adalah yang paling keras. Kenapa kau bungkam sekarang? Kepala keluarga Li menolak untuk bertobat. Seluruh keluarganya tidak akan diberi ampun. Keluarga Song dari Yunjing bersedia mengaku dan menghadapi konsekuensinya. Saya memohon kepada Ketua Aula untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa keluarga saya. Keluarga kami mengakui kesalahannya mengenai apa yang terjadi 3 tahun lalu. Saya bersedia mengakui semuanya. Saya memiliki bukti perbuatan kotor yang telah dilakukan keluarga Su selama 3 tahun terakhir. Saya memohon belas kasih Ketua Aula. Keluarga yang bersedia menyerahkan seluruh kekayaannya hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Saya memohon belas kasihan Ketua Aula. Saya memohon belas kasihan Ketua Aula. Kami mengaku bersalah. Kami mengaku bersalah. Su Hao, sekarang giliranmu. Kau tidak bisa membunuhku. Dan kau jelas tidak bisa menghancurkan keluarga Su. Kami adalah keluarga utama di Yunjin. Jika keluarga Su dihancurkan, ekonomi Yunjin pasti akan runtuh. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Aku sebenarnya cukup penasaran ingin tahu. Ayahmu, bagaimana tepatnya dia berniat menghentikanku? Aku adalah satu-satunya putra keluarga Su. Jika ayahku tahu bahwa aku telah dibunuh olehmu, dia pasti akan membalas dendam dengan segala yang dia miliki. Saat itu tiba, dengan kekuatan keluarga Su, dunia pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Kau tidak bisa membunuhku. Maka saat kau pergi ke dunia bawah, tolong sampaikan pesan untuk ayahmu dariku. Katakan padanya untuk terlahir kembali sebagai binatang dan bertobat dengan benar. Ayahku sudah. 7 bintang Aula Naga. Kirim dia untuk menyusul ayahnya. Tidak. Ketua, bukankah kita harus mengirim Nona Lu pulang? Tidak perlu. Yuan sangat lemah saat ini. Aku khawatir mereka akan mencoba membunuhnya jika dia pulang. Setelah semuanya beres, aku ingin dia kembali dengan terhormat dan merebut kembali posisinya sebagai kepala keluarga Lu. Dimengerti. Bagaimana perkembangan perjamuan naga? Bagaimana kemajuannya? Sesuai dengan pengaturan Anda, berita itu sudah dikirimkan. Keluarga Su telah dimusnahkan. Semua tersangka lainnya telah dieliminasi. Shenlong satu-satunya putra keluarga Shen. Keluarga Su hancur. Dan pertanda aneh muncul di langit. 3 hari dari sekarang, Nur Mingyu putri sulung pendekar suci. tabib suci akan tiba di Yunjin untuk mengadakan perjamuan naga. Shen Changzhou kepala keluarga Shen. Mengatakan ketiga kejadian ini tidak berhubungan. Bahkan hantu pun tidak akan percaya. Mengapa panik? Semakin kacau keadaannya, semakin banyak peluang yang tersedia. Keluarga Su telah menindas kita selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka telah dimusnahkan dalam semalam. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kedua keluarga kita untuk bergabung dan mencapai puncak. Bagaimanapun, kita harus memanfaatkan perjamuan naga ini untuk mencari muka dengan tabib suci. Benar, saya akan menunjukkan jalan kepadamu. Perjamuan naga ini diawasi secara pribadi oleh wali kota Liu Xiaotian. Kau bisa memintanya pergi ke rumah sakit Taikan yang merupakan milik rupu milikmu untuk menyelidiki. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan memberikan kata-kata yang baik untukmu kepada tabib suci. Rumah sakit Taikang baru-baru ini dikabarkan berhantu dan tidak berjalan dengan baik. Cerita hantu seperti itu tidak lebih dari omong kosong yang tidak nyata. Kita memiliki hal-hal besar yang harus dilakukan. Jangan pedulikan hal-hal sepele seperti itu. Ini memang sebuah kesempatan. Aku akan mempertimbangkannya dengan matang. Bagus. Di mana aku? Apakah orang-orang dari keluarga Shu melakukan sesuatu untuk menyakitimu? Tenang saja. Keluarga Su sudah hancur. Semuanya sudah berakhir. Aku selalu ingin menyelamatkanmu, jadi saya memaksakan kultivasi saya, berharap bisa tumbuh kuat dengan cepat. Tapi teknik keluarga Luo dikenal karena sifat yin-nya yang dingin. Dan dengan begitu aku terus-menerus dirusak oleh energi yin. Aku sungguh minta maaf. Ini salahku karena tidak menjagamu dengan baik. Jangan katakan itu. Untukmu, aku bersedia. Jarum penggerak jiwa milikku memiliki esensi yang paling yang dan kuat. Ini bisa menekan energi yinmu. Aku baru saja membantumu menstabilkan energi internalmu sedikit. Namun, ini bukan metode yang sempurna. Hanya ada satu cara.
Cara apa? Jika aku memberitahumu ini, aku khawatir kau tidak akan bisa menerimanya. Selama itu memungkinkan aku untuk pulih dengan cepat dan membantumu membalas dendam. Aku bersedia bahkan jika itu berarti kematian. Cara apa? Katakan padaku. Harmonisasi yin dan yang. Maksudmu? Kau ingin melakukan itu denganku? Tidak. Tidak ada yang perlu diburu-buru untuk ini. Lagi pula lukamu juga akan sembuh jika kita mengobatinya secara perlahan. Kau dan aku sudah menjadi suami istri. Tubuhku seharusnya sudah menjadi milikmu sejak lama. Selesai. Jarum penggerak jiwa berada di puncak yang. Teknik keluarga Luo berada di puncak yin. Keduanya berharmonisasi dengan sempurna. Sekarang setelah kultivasiku mencapai kesempurnaan, aku tidak lagi dibatasi oleh 3 jarum. Untuk keluarga Shen, aku akan membunuh 1 untuk setiap 1 yang datang, dan 2 untuk setiap 2 yang datang. Siapa di sana? Apakah ini arwah pendendam? Kau adalah arwah pendendam yang menolak untuk berinkarnasi. Kenapa kau mengejarku? Aku menderita kekejaman yang tak terkatakan semasa hidup dan mati dengan membawa dendam. Seseorang menggunakan mantra terlarang untuk memaku diriku ke dinding, mengutukku untuk tidak pernah berinkarnasi. Saya memohon kepada Sang Abadi untuk mencari keadilan bagi saya. Aku bukan dewa. Kau salah orang. Karena kau bisa melihatku dan berbicara denganku. Siapa lagi dirimu jika bukan seorang abadi? Aku telah terjebak di sini selama 2 tahun dan aku akan segera lenyap menjadi ketiadaan. Saya memohon kepada Sang Abadi untuk menyelamatkanku. Aku bahkan tidak mengenalmu. Di mana tubuhmu berada? Atau bagaimana kau mati? Bagaimana bisa aku menyelamatkanmu? Tubuhku berada sangat dekat dari sini. Kau hanya perlu memperhatikan berita utama besok, dan kau akan tahu kita memiliki musuh yang sama. Saya memohon kepada Sang Abadi untuk menyelamatkanku. Dengan jarum suci yang telah disempurnakan, aku bisa merasakan langit di atas dan mengusir hantu serta berkomunikasi dengan roh di bawah. Sama seperti dugaanku, dunia yang kulihat sekarang sudah berbeda dari dunia manusia biasa. Sesosok hantu wanita yang menangis menuntut keadilan. Itu menarik. Wali kota Liu Xiaotian saat memeriksa rumah sakit Taikang, tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Jadi begitu rupanya. Dia saat ini dalam perawatan darurat. The film was Sepertinya masalahnya translated ada tepat di sini. and narrated by M Media. Kau sudah bangun. Apa yang kau lihat? Rumah sakit Taikang. Bukankah ini rumah sakit Taikang milik keluargaku? Bagaimana bisa? Sekaranglah waktunya bagimu untuk merebut kembali kendali atas keluarga Lu. Malam ini, kita akan mengunjungi rumah sakit. Liu Xiaotian, Wali Kota Yinjing. Tuan Yang, Sekretaris Wali Kota. Apa kau sedang mengadakan pemakaman? Cari cara cepat. Setiap spesialis sudah memeriksanya, namun mereka tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Tidak berguna. Jika terjadi sesuatu pada wali kota, aku akan membuat seluruh keluarga Luo milikmu. Dikubur bersamanya. Tuan Muda Shen, kau sudah tiba. Keluarga Shen dan Luo memiliki semangat dan kepentingan yang sama. Jika keluarga Luo dalam masalah, bagaimana mungkin keluarga Shenku tinggal diam? Selama kita melewati krisis ini, keluarga Luoku akan mengikuti jejak keluarga Shen mulai sekarang di perjamuan naga, dan juga tidak akan ada kekurangan kesempatan untuk berbicara baik tentang keluarga Shen. Jangan khawatir Tuan Huan, saya telah secara khusus mengundang ahli medis kelas dunia untuk merawat wali kota, Mick, pemenang Nobel, Mik Dokter Barat. dan tamu kehormatan Presiden Negara Barat. Shin Jae-hyuk, Shin Jae-hyuk, Dokter Korea. ahli pengobatan Korea terkemuka, yang teknik akupunturnya terkenal di seluruh dunia. Kawaguchi, Kawaguchi Onmyoji dari Fuso. praktisi pengobatan Taofuso, keturunan Onmyoji besar. Berpikir bahwa di Huasia kita yang luas, tidak ada satupun orang yang mampu, dan kita harus mengandalkan bantuan orang asing. Kau masih sama seperti dirimu yang dulu. Kau tidak takut pada apapun, kecuali hantu. Berhenti mengejekku. Rumah sakit ini, kapan menjadi begitu menyeramkan? Ini adalah tempat di mana 5 energi jahat berkumpul. Wajar saja jika suasananya terasa aneh. Koridornya sempit, suara tidak merambat dengan baik, dan semuanya bergema serta memantul kemana-mana. Ini adalah kutukan suara mistik. Lihatlah lukisan-lukisan di dinding ini. Lukisan itu sengaja ditempatkan di sini oleh seseorang, membentuk kutukan gangguan visual. Kutukan ini membuat orang gelisah, takut dan cemas.
Koridor ini gelap gulita, dengan secercah cahaya di ujungnya. Seolah-olah langit malam telah disayat oleh pedang seseorang. Ini adalah kutukan pembantai langit. Sepertinya tujuan kita adalah ruangan di depan ini. Wali Kota Liu menderita kondisi neurologis. Saya memiliki obat terbaru. Itu akan bekerja seketika. Tidak perlu obat. Lihat saja, saat saya menggunakan akupuntur untuk menyembuhkannya, penyakitnya akan hilang seketika. Jika kalian berdua tidak bisa menyembuhkannya, saya bisa menggunakan seni Tao untuk mengusir kejahatan dan membersihkan korupsi. Tuan Liu pasti akan pulih. Kalau begitu saya serahkan kepada kalian bertiga. Jika kau tidak ingin Tuan Liu mati, jangan percaya kata-kata ketiga dukun ini. Luo Qiuyan, apa yang kau lakukan di sini menyebabkan masalah. Rumah sakit Taikang adalah aset utama keluarga Luo. Ketika ada masalah di rumah sakit, aku tentu saja harus datang. Wang Bo, kapan kau keluar? Wang Bo, kau berani melarikan diri dari penjara. Penjaga, tahan buronan ini. Mari kita lihat siapa yang berani. Berhenti. Wali kota masih di dalam. Jangan membuat keributan. Di kamar rumah sakit. Nona Luo, mereka tidak akan pergi kemana-mana. Tunggu sampai wali kota pulih. Kita bisa menangkap mereka saat itu. Kalian bertiga, tolong. Ini adalah teknologi mutakhir dari barat. Di hadapannya, pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau dukun asin. Beraninya kau mencelakai wali kota Yonjing. Aku akan membunuhmu. Pengobatan barat hanya melihat permukaannya saja. Ia gagal memahami esensinya. Itu bisa mengobati penyakit ringan. Tetapi jika menyangkut penyakit serius, hanya pengobatan tradisional Tiongkok yang bisa diandalkan. Pria ini benar. Namun, bentuk pengobatan ini berasal dari Korea kami. Kalian di Huaxia hanya mempelajari beberapa teknik dangkal saja. Semuanya jangan terburu-buru. Perhatikan saat saya memasang jarumnya. Tuan Huang. Wali kota Liu, Anda sudah sadar. Apakah Anda lihat? Kami orang Korea adalah aliran pengobatan ortodoks yang sejati. Aku akan membunuhmu. Wali kota Liu, aku akan membunuhmu. Iblis kurang ajar. Saksikan kekuatan seni yin yang milikku. The film was translated and narrated by M Media. Iblis itu telah disucikan. Tuan Liu sudah baik-baik saja sekarang. Tuan Kawaguchi, sungguh layak disebut nomor 1 di Asia. Anda benar-benar telah membuka mata saya, Tuan Huang. Itu benar. Tuan itu praktis adalah makhluk abadi. Seni yin yang bangsa kami adalah jalan ortodoks dari Tao. Orang-orang Huaxia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kami. Hanya aksi sirkus pinggir jalan yang dengan lancang mengaku sebagai ortodoks. Makhluk macam apa kau ini? Berani menghina seni yin yang kekaisaran. Seni yin yang milikmu tidak akan mampu menekan roh jahat di dalam diri wali kota. Dalam beberapa menit, dia akan bangun. Semua orang di sini akan mati. Tuan Liu sudah bangun. Dan kau masih di sini menyebarkan omong kosong. Nona Luo, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka. Tuan Huang, karena Tuan Liu sudah bangun, biarkan aku menangani urusan keluarga terlebih dahulu. Silakan Nona Luo, lakukan sesuka Anda. Aku sudah lama muak melihat anak ini melantur di sini. Seseorang. Wang Bo, jika aku tidak salah, kau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, baru 3 tahun berlalu. Tapi kau berani muncul di sini, mengoceh omong kosong seperti itu, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Dan kau Luo Qiuyan, bersama pria ini, berdiri berdampingan. Sudahkah kau lupa, bagaimana ayah meninggal? Dendam ayah, aku akan selalu menyimpannya di dalam hati. Tapi orang yang pantas mati, bukanlah Wang Bo. Konyol, kau membawa dendam di hatimu. Lupakan saja, seorang pengkhianat yang secara terbuka melindungi pria yang membunuh ayahmu. Kau adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana mungkin keluarga Luo bisa mentolerirmu? Keinginan terakhir ayah adalah agar kita berbagi kendali atas keluarga Luo. Apakah keluarga Luo menoleransiku atau tidak? Bukan untuk kau putuskan. Luo Qiuyan, kau sungguh naif yang menggemaskan. Kata-kata terakhir sang ayah membuatmu berpikir kau bisa berdiri sejajar denganku. Bangunlah. Sebaiknya kau jelas tentang ini. Setelah bertahun-tahun ini, siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan di keluarga Luo? Saudarimu itu benar-benar tidak terlihat seperti keturunan paman Luo. Dia lebih mirip anggota keluarga Su. Awalnya, kau berbicara dengan begitu benar. Dengan serangkaian argumen. Ketika kau sadar tidak bisa memenangkan argumen, kau segera menunjukkan warna aslimu, menyerahkan keluarga Luo kepadanya. Sungguh berbahaya. Wang Bo, kau binatang yang tidak bisa dimaafkan.
Masih mengoceh omong kosong yang menjijikan. Cukup. Apa arti dari pertengkaran ini? Aku punya cara untuk membuat anak ini mengakui kekalahannya sepenuhnya dan menghadapi ajalnya dengan kesadaran penuh. Tuan Muda Shen, apa saranmu? Aku sudah mengerti. Anak ini berani datang ke sini hanya karena satu alasan. Dia ingin mencoba keberuntungannya. Berharap bisa terhubung dengan wali kota Liu Xiaotian untuk membersihkan namanya sendiri. Konyol, seorang buronan. Apa haknya untuk meminta wali kota membersihkan namanya? Itu hanya angan-angan belaka. Tapi itu satu-satunya kesempatannya. Sejauh yang saya tahu, dia tahu sedikit banyak tentang pengobatan. Dia berniat menawarkan bantuannya saat wali kota dalam kondisi kritis. Berharap wali kota akan berhutang budi padanya. Sayangnya, dia tidak pernah menyangka bahwa saya telah memanggil dokter-dokter ternama dunia untuk mengonsultasikan kondisi wali kota Liu. Itulah tepatnya mengapa dia bertindak nekat, mengeluarkan klaim-klaim liar seperti itu. Jadi begitu rupanya. Sekarang aku mengerti. Tidak heran, dia begitu berani menantang senihin yang Fuso yang agung. Namun, karena dia sudah bicara, dia harus menanggung akibatnya. Wang Bo, aku bertaruh satu pertandingan denganmu. Apakah kau berani? Apa taruhannya? Bukankah kau mengatakan kondisi wali kota akan memburuk dalam beberapa menit saja? Akan kuberikan padamu 5 menit untuk melihat apakah hal-hal berjalan seperti yang kau klaim. Jika aku menang, kau harus mengakhiri hidupmu sendiri sebagai penebusan. Jika kau menang, aku akan bertindak atas nama keluarga Shen dan menyatakan kau tidak bersalah. Aku akan menerima taruhan itu, tapi itu tidak adil. Apa yang tidak adil dari hal itu? Jika kau menang, kau mengambil nyawaku. Jika aku menang, aku harus mengambil nyawamu. Kau anak muda, jangan memancing keberuntunganmu. Lagi pula kau adalah orang mati yang berjalan. Tuan Xian hanya memberimu kesempatan. Memberiku kesempatan. Sepertinya kau tidak percaya pada keterampilan medis Tuan Kawaguchi di belakangmu. Kau, Aku tidak akan membuang waktu berdebat denganmu. Nona Luo tidak perlu marah. Keterampilan medis Dr. Kawaguchi sudah terkenal di dunia. Bahkan jika kita bertaruh melawan anak ini, memangnya kenapa? Bagaimanapun juga, kita tidak akan menjadi pihak yang kalah. baik, karena ini adalah sebuah pertaruhan. Maka aku akan menaikkan taruhannya. Wang Bo, jika kau menang, aku akan secara sukarela turun dari jabatan ketua keluarga. Jika kau kalah, Lu Qian, kau dan Wang Bo akan menerima hukuman yang sama atas kejahatan kalian. Apakah kau berani? Apa yang harus kutakutkan? Menggunakan keselamatan wali kota sebagai taruhan adalah tindakan kurang ajar dan pemberontakan. Menurut pendapat saya, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, karena anak ini adalah pembunuh orang-orang lainnya. Dia harus diseret ke pengadilan. Lakukan sekarang. Kalianlah yang bersikeras untuk bertaruh. Dan sekarang kalian pula yang mencoba untuk mundur. Kata-katamu tidak lebih berharga dari kentut. Kau punya nyali juga. Sekretaris Huang tenanglah. Jangan hilang kendali. Masih ada 1 menit tersisa. Membiarkannya hidup 1 menit lagi tidak akan membuat perbedaan apapun. 1 menit menunggu ini sama sekali tidak berarti. Saya Kawaguchi telah menekan roh-roh jahat. Kalau tidak ribuan maka ratusan. Saya tidak pernah gagal. Bahkan para master pendiri dari Huaxia Anda harus memanggil saya sebagai dewa. Badut menari. Berani menyebut dirimu sebagai dewa. Tanah fusumu yang kecil itu, bukankah penderitaan karena kekurangan ini sudah cukup bagimu? Jika kau berani menghina kekaisaran lagi, aku bahkan tidak perlu Tuan Shen bertindak. Aku bisa The menyingkirkanmu film sendiri. was translated and narrated by M Media. Iblis kurang ajar. Berani membuat kekacauan. Iblis kurang ajar. Aku sudah memenangkan taruhan ini bukan? Tuan selamatkan saya. Wang Bo selamatkan aku. Meskipun kita memiliki perbedaan, kita juga tumbuh di bawah atap yang sama. Tolong selamatkan aku, Wang Bo. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa akulah yang membunuh ayahmu dan bahwa kau menginginkan kematianku? Bagaimana mungkin aku menyelamatkanmu? Tuan selamatkan saya. Tabib suci selamatkan saya. Kalian bertiga orang asing datang ke Huasiaku untuk menipu dan memperdaya. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Wang Bo, aku buta dan bodoh dan gagal mengenali sosok dewa. Tolong selamatkan saya. Saya bersedia membersihkan nama Anda. Kau adalah orang terakhir yang akan pernah kuselamatkan. Kaulah yang menetapkan taruhan dalam perjudian ini. Kau harus menerima hasil dari taruhanmu sendiri. Wang Bo, meskipun aku sangat ingin membunuh mereka, tapi rumah sakit Taikang bagaimanapun adalah properti milik keluarga Luo. Jika begitu banyak orang mati secara tiba-tiba, aku takut itu akan mengundang terlalu banyak kritik. Selain itu, wali kota Liu tidak bersalah. Benar. Adik perempuanku benar. Wang Bo, selamatkan aku. Bagaimana dengan hal yang baru saja kau janjikan? Aku secara sukarela mundur sebagai ketua keluarga. Demi Qian, aku tidak akan pernah menarik kembali ucapanku. Selamatkan aku. Tidak masalah. Tuan, apakah benda itu benar-benar hantu? Apakah kau buta? Kau menggunakan jarum pengusir jiwa. Teknik itu benar-benar berhasil. Apakah itu benar-benar ajaib? Jarum pengusir roh.
Itu bisa menghidupkan kembali orang mati, dan itu bisa menundukkan iblis serta roh jahat. Atau mengapa lagi menurutmu, orang-orang berpikiran sempit itu rela berusaha sejauh itu? Seorang master sejati tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seseorang semuda Anda akan menjadi seorang ahli. Tolong Tuan jadikan saya murid Anda. Ajarkan saya teknik jarum dewa Anda. Mulai hari ini, saya akan membuang setelan saya dan hanya mengenakan jubah panjang tradisional. Saya akan meninggalkan pengobatan barat dan hanya mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Saya ingin menyatakan kepada seluruh rakyat Korea bahwa pengobatan tradisional Tiongkok yang sejati berada di Huaxia. Saya bersedia melepaskan kewarganegaraan Fuso saya, tetap di Huaxia, dan mengabdikan diri untuk berlatih pengobatan dan mengolah dao. Tidak pernah kembali ke rumah. Tolong Tuan jadikan kami murid Anda. Ajarkan kami teknik jarum dewa Anda. Orang barat hanya mengejar harta benda dan gagal mengolah karakter mereka sendiri. Mereka hanya peduli pada uang dan kekuasaan, tanpa memiliki hati untuk membantu dunia. Jarum penggerak jiwa bukanlah sesuatu yang bisa kau pelajari. Orang Korea telah meniru Huaxia sejak zaman kuno, berpikir bahwa dengan mempelajari beberapa trik dangkal, mereka berani mengklaim ortodoksi. Jika aku mengajarimu, aku takut aku akan mencoreng nama leluhurku. Mengenai dirimu Fuso, kau telah mendambakan Huaxia selama ratusan tahun, melakukan begitu banyak tindakan seperti binatang. Kita adalah musuh, bukan teman. Apakah kau pikir kau memiliki kualifikasi apapun untuk membuatku mengajarimu? Huaxia penuh dengan orang-orang berbakat, dengan begitu banyak tokoh luar biasa yang bahkan belum aku ajari. Kenapa pula aku harus mewariskannya kepada kalian orang luar? Xiao Huan, di mana saya? Wali Kota Liu. Anda menderita penyakit mendadak, dan hanya berkat ketiga dokter ternama dunia ini Anda pulih. Mereka berhasil menyelamatkan Anda. Mengoceh omong kosong seperti itu. Apakah kau tidak punya rasa malu? Wali Kota Liu, kami bertigalah yang berkonsultasi bersama tadi dan menyelamatkan nyawa Anda. Begitukah Xiao Huan? Wali Kota Liu, Anda tidak perlu meragukannya. Benar-benar Tuan Xiang yang menyelamatkan Anda. Luo Mingyu, keluarga Luoku selalu tegak dan terhormat. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Itu benar. Semuanya di sini diatur oleh Tuan Shen. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa-apa? Meskipun saya mengigau tadi, saya belum kehilangan ingatan saya. Bertanya kepada Anda hanya untuk menguji Anda. Anda telah bersama saya selama lebih dari 10 tahun. Namun Anda berbohong kepada saya tepat di sini. Katakan pada saya, siapa yang menyuruh Anda melakukan ini? Tidak ada yang menyuruh saya. Lalu mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Saya beritahu Anda, dalang dibalik semua ini adalah Wang Bo. Itu sungguh menggelikan. Tuan Wang akan merencanakan semua ini hanya untuk menjebak dirinya sendiri. Apakah dia sudah gila? Huang Yang, sebaiknya Anda jelaskan detailnya dengan jelas. Jika tidak ada yang akan mempercayai Anda. Wali Kota, tolong dengarkan saya. Wang Bo dan Luo Qiuyan bersekongkol bersama, menyuap saya untuk membawa Anda ke rumah sakit Taikan. Lalu mereka meracuni Anda. Wang Bo meracuni Wali Kota Liu terlebih dahulu. Kemudian turun tangan untuk memberikan penawarnya, agar Anda mengingat kebaikannya. Ini sepenuhnya cocok dengan apa yang saya analisis sejak awal. Itu tidak salah. Luo Qiuyan mengelola keluarga Luo, dan tahu segalanya tentang rumah sakit Taikan. Dia adalah kaki tangannya. Wang Bo pasti telah menggunakan racun kusur. Itulah sebabnya 3 dokter ternama dunia tidak bisa menyelamatkanmu. Dengan begini, semuanya masuk akal. Itu benar. Justru karena aku tidak ingin mereka berhasil dengan rencana mereka. Itulah sebabnya aku sengaja menipumu. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Shen. Dia dengan tulus ingin menyelamatkanmu. Wang Bo, saksi ada di sini. Apalagi yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Shenlong, taruhan yang kita buat sebelumnya, kau kalah. Kau berhutang nyawa padaku, dan sekarang kau masih menolak untuk bertobat. Wali Kota ada di sini. Kau masih berani melakukan kekerasan. Aku tidak bisa lagi mengampuni nyawamu. Aku berbohong. Semuanya dilakukan oleh Shenlong. Huang Yang, apa kau sudah gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Menjauhlah. Semuanya dilakukan oleh Shenlong. Shenlong menculik keluargaku dan memaksaku untuk membawamu ke rumah sakit Taikan. Wali Kota, Anda dirasuki roh jahat dan jatuh sakit. Shenlong turun tangan untuk menyelamatkan Anda. Bukan hanya untuk menaikkan keluarga Luo, tetapi juga untuk mendapatkan budi besar dari Anda. Wali Kota, jangan dengarkan omong kosongnya. Itu dia. Pasti dia. Dia menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan Huang Yang dan memfitnahku. Jarum penggerak jiwa menghantam langsung ke roh. Mereka yang terkena jarum ini hanya bisa mengatakan yang sebenarnya dan tidak bisa berbohong. Itu hanyalah klaim tak berdasar darimu. Mengapa ada orang yang harus mempercayaimu? Kau mengklaim aku meracuni Wali Kota. Apa kau punya bukti? Aku sudah. Buktinya ada tepat di ruangan ini. Kau bicara omong kosong. Wali Kota, orang ini sudah gila. Tolong cepatlah dan usir dia. Aku tidak terlalu yakin sebelumnya. Tapi sekarang aku benar-benar yakin. Shenlong, bahwa roh jahat yang merasuki Wali Kota, sepertinya datang untukmu, bukan begitu? Kau bicara omong kosong. Tadi, wajah hantu itu tampak menerjang tepat ke arah Tuan Shen. Itu benar-benar tampak menuju langsung ke arahnya. Roh itu memiliki kebencian yang sangat besar. Mungkinkah itu salah satu musuh Tuan Shen? Omong kosong. Diam.
Kalian semua tutup mulut kalian. Karena itu masalahnya. Hadirin sekalian, lihatlah. Apa itu? Di rumah sakit. Mengapa ada hal seperti ini? Inilah alasan. Di balik gangguan hantu di rumah sakit Taikang. Shenlong, apakah kau mengenali ini? Mengapa aku harus mengenalinya? Benda ini. Jarum suci pengusir roh bisa berkomunikasi dengan alam baka. Jika kau menolak untuk mengakuinya, aku bisa membantumu dengan memanggil korbannya. Kalian bisa saling berhadapan secara langsung. Korban, maksudmu? Kau berniat memanggil. Apa yang ada di dalam sini? Apa kau benar-benar mengira dirimu abadi? Apapun yang ada di dalam peti mati ini, sudah lama mati. Kau benar-benar ingin memanggilnya. Wali Kota Liu, benda-benda terkutuk itu hanyalah sesuatu yang dibuat oleh bocah ini dan Luo Qian itu untuk menipumu. Jangan sampai kau tertipu oleh mereka. Kau tidak boleh tertipu oleh mereka. Shenlong, petinya belum dibuka, namun kau sudah tahu. Di dalamnya berisi benda-benda terkutuk. Apakah kau sudah tahu sejak awal? Apa isinya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tuan Wang bukanlah orang biasa. Karena dia bisa mengusir hantu untukku. Dia pasti memiliki kekuatan luar biasa lainnya. Aku mempercayainya. Wali Kota. Kalian semua jangan bergerak. Jangan mendekat. Jika kau berani mendekat, aku akan menembak mati dia. Shenlong, kau berasal dari keluarga terkemuka. Jangan biarkan sesaat kebodohan menghancurkan masa depanmu. Masa depan, aku tetap akan mati bagaimanapun juga. Hari ini, jika aku bisa lari, aku akan lari. Jika tidak bisa, aku akan menyeretmu ke liang kubur bersamaku. Jika begitu keadaannya, maka kau sedang mengakui. Aku tidak bersalah. Kau seorang pembunuh. Layak menghakimiku. Wang Bo, aku tahu kau tidak tinggal diam. Selama 3 tahun terakhir ini, teknik jarummu telah matang. Namun bisakah jarum-jarummu lebih cepat dari peluruku? Wang Bo, kau meleset. Sepertinya kemampuanmu tidak sebanding. Sekarang aku akan melenyapkanmu dengan satu tembakan. Suara apa itu? Jangan mendekat ke sini. Shenlong, kau binatang. Kembalikan hidupku. Aku tidak mengenalmu. Jauhi aku. Itu bukan aku. Kau adalah orang yang menodai diriku, dan kemudian dengan mengandalkan status dan pengaruh keluargamu, kau menghancurkan buktinya, dan menutupi semuanya. Itu adalah kau, saat aku hamil. Kau dengan kejam membungkamku. Membunuh 2 nyawa sekaligus. Itu adalah kau mengurungku di dalam peti mati, memaksaku menjadi inti dari formasi kutukan darah ibu anak, tidak akan pernah berinkarnasi. Hatimu benar-benar kejam. Kau tidak lebih baik dari binatang. Kau tidak akan mati dengan tenang. Apal, apa itu inti dari arai kutukan darah ibu anak? Dicekik sampai mati. Kebencian mereka yang mati dengan cara tragis sangat mendalam, menciptakan tempat yang sangat jahat di sekitarnya. Itulah kutukan darah ibu anak. Sepertinya keluarga Shen, untuk berurusan dengan keluarga Lumu, tidak menyayangkan biaya apapun. Shenlong, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Apakah ada hal yang tersisa yang tidak akan kau lakukan? Aku salah. Jangan menarikku. Aku salah. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau pantas menerima apa yang akan Yang Mulia Kaisar, Anda telah datang. Seng Teng Shou, saya bersedia menyerahkan semua aset keluarga Shen. Saya mohon, Yang Mulia Kaisar, selamatkan nyawa saya. aset. Semua aset keluarga Shen kalian telah disita dan dirampas. Kalian hanyalah cangkang kosong sekarang. Bangunlah. Tidak. Bukan asetmu yang aku inginkan. Yang aku inginkan hanyalah alasan untuk menyatakan perang terhadap Huaxia. Tuan Shen, kau telah melakukannya dengan baik. Kau telah memberiku alasan itu. Mengundang serigala masuk ke rumah. Pengkhianat negara mengejar kejayaan. Shen Changshu, apakah kau masih punya rasa malu sedikit pun? Tuan Shen hanyalah bersikap masuk akal. Aku menyarankan semua orang yang hadir di sini untuk belajar dari Tuan Shen agar tidak membawa bencana bagi Yunjin. Negara kecil Fuso telah mendambakan Huaxia selama ratusan tahun. Orang Huaxia tidak mencari masalah, tapi kami juga tidak takut akan masalah. Kali ini, karena kau berani menyerang Huaxia, kami akan memutuskan hasilnya dalam satu pertempuran, dan bersumpah untuk memastikan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Apakah kau benar-benar percaya bahwa Fuso tidak siap untuk pertempuran ini? Negara Barat dan aku telah menjalin aliansi militer. Jika sesuatu terjadi pada Fuso, pasukan negara Barat akan segera diterjunkan ke Yonjin. Ketua Aula, Fuso tidak perlu ditakuti.
Tetapi jika kita harus menghadapi pasukan gabungan dua negara, Yunjing mungkin akan mengalami bencana. Dan bukan hanya itu, pada saat ini, pasukan gabungan kami dengan negara barat sedang melintasi samudera dan menuju ke pantai Huaxia. Kekuatan militer negara barat adalah yang terbaik di dunia. Bisakah kau menanggung konsekuensi dari kemurkaan mereka? Wanbo. Sepertinya, pemenang utama antara kau dan aku pasti adalah aku. Kemenangan yang disebut-sebut ini dicapai dengan mengkhianati negara dan bangsamu. Apakah kau benar-benar merasa bangga akan hal itu? Aku tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Dalam masyarakat saat ini, pemenang menjadi raja. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun merancang rencanaku dengan cermat, hanya menunggu saat ini. Shen Changshu, apakah maksudmu bahwa kau sudah lama mengkhianati Huaxia dan tunduk pada Fuso? Lalu kenapa jika aku melakukannya? Akulah saat itu yang menggunakan jarum penggerak jiwa untuk sengaja memicu konflik antara keluarga Zhu dan Luo. Tujuannya tepat sekali, untuk melenyapkan pendekar suci Lu Xiaorong. Karena hanya dengan cara ini, keluarga Lu bisa merosot. Dan aula naga bisa dilemahkan, sehingga Fuso bisa menyusup Huaxia. Kalau dipikir-pikir, aku sebenarnya harus berterima kasih kepada Lu Mingyu, jika bukan karena wanita itu, yang hanya fokus mengejar kekuasaan dan keuntungan. Membiarkan keluarga Lu perlahan membusuk. Aku mungkin benar-benar tidak punya The kesempatan film was translated untuk and menunggu sampai sekarang narrated by M Media. untuk mencapai terobosan ini hari ini. Itu tidak salah, Tuan She, dan aku telah berkoordinasi dengan sempurna. Jika bukan karena intelijen yang dikumpulkan selama 3 tahun terakhir ini, aku tidak akan berani untuk memimpin armada sekutu menyerang Huaxia. Tuan Shen, kau telah memberikan jasa yang luar biasa bagi kekaisaran. Ketika ini tercapai, kau akan diberi imbalan yang pantas. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar atas kemurahan hatinya. Luo Mingyu, mengapa kau tidak melihat binatang seperti apa yang kau ajak bekerja sama? Dan lihat lagi, apa yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Sayang sekali, setelah semua skema yang kau hitung, kau gagal memperhitungkan keberadaanku. Benar, aku memang meremehkanmu. Tapi apa gunanya itu sekarang? Selama 3 tahun ini, intelijen yang saya berikan kepada Fuso sudah cukup bagi armada sekutu untuk menyerang jauh ke dalam dan mencaplok seluruh Huaxia. Bahkan jika kau adalah ketua Aula Naga, lalu kenapa Aula Naga tidak akan berani menantang armada sekutu? Armada sekutu, mengapa Olah Naga harus takut? Ketua Olah, tolong berikan perintahnya. Saya, para penjaga Olah Naga, akan segera memobilisasi angkatan darat, laut, dan udara untuk melawan armada sekutu sampai mati. Bahkan jika itu berarti mati dalam pertempuran, saya tidak akan ragu. Mohon Ketua Olah berikan perintah. Mohon Ketua Ula berikan perintah. Saya bersedia memimpin semua keluarga terhormat di Huaxia dalam menghabiskan kekayaan kami untuk mendukung angkatan bersenjata. Tolong Ketua Olah berikan perintahnya. Lembah Raja Tabib akan memimpin semua tabib di negeri ini untuk mengikuti tentara ke medan perang dan bersama-sama melawan musuh asing. Mohon Ketua Ula berikan perintah. Yao Guang bersedia menghunus pedangnya. Di tengah pasukan yang tak terhitung jumlahnya, aku mengambil kepala Yang Mulia Kaisar Fuso. Tolong Ketua Olah berikan perintahnya. Lien Qiao bersedia memimpin para utusan Olah Naga untuk bertahan melawan musuh asing. Tolong Ketua Olah berikan perintahnya. Segera setelah Anda memberi instruksi Ketua Aula, pemerintah kota Yonjin, pasukan keamanan, garnisun pertahanan kota, dan kepolisian akan segera berkumpul untuk menjaga kota dan melindungi rakyat. Saya Liu Xiaotian bersedia mengorbankan tubuh yang lemah ini dan menjadi yang pertama maju. Wang Bo, di saat krisis nasional ini, tidak ada seorang pun yang boleh berpangku tangan. Tolong berikan perintah. Seluruh keluarga Luoku bersedia bertarung sampai titik darah penghabisan. Kami semua bersedia melawan musuh asing bersama-sama untuk melindungi rumah kita dan membela bangsa kita. Kami lebih baik mati dalam pertempuran Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup berlutut. daripada hidup berlutut. Mohon Ketua Olah berikan perintah. Mohon Ketua Olah berikan perintah. Mohon Ketua Ula berikan perintah. Semangatmu sangat mengharukan. Sayangnya itu tidak mengubah apapun. Kau harus memikirkan hal ini dengan matang. Sesaat balas dendam yang benar memang penuh gairah. Tapi apakah itu benar-benar sepadan? Kalian semua adalah orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh, bukan sekadar rakyat biasa. Kalian mungkin memilih untuk tidak memikirkan diri sendiri. Tapi, tidakkah kalian memikirkan anggotakan orang yang kalian cintai dan teman-teman kalian? Shen Changshu, apakah kau pikir semua orang di dunia ini seperti dirimu hanya demi mempertahankan hidup yang menyedihkan? Kau menjual jiwamu. Di dunia ini, selalu ada hal-hal yang lebih penting daripada hidup itu sendiri, yang layak diperjuangkan sampai mati. Berhenti bicara omong kosong. Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Baiklah, yang disebut armada sekutu itu. Mari kita lihat apakah kau bahkan bisa selamat dari satu rentetan rudal angkatan darat langit utara sebelum kau mulai menyombongkan diri. Sepertinya, orang-orang Huaxia benar-benar tidak bisa diperbaiki. Bawa mereka keluar. Jika kalian tidak peduli dengan nyawa kalian sendiri, maka pastilah kalian peduli dengan rekan senegara kalian. Mari kita bermain permainan. Setiap 10 menit, aku akan memerintahkan satu orang untuk dieksekusi. Segera setelah salah satu dari kalian tunduk pada Fuso, aku akan membiarkan satu orang pergi. Bagaimana menurut kalian? Binatang, Fuso tetap, sekaji, dan tercela seperti yang selalu terjadi.
Zaman apa yang kau pikir ini? Kau masih menggunakan warga sipil sebagai alat tawar-menawar. Lalu kenapa? Trik ini adalah yang paling efektif melawan orang-orang Huaxia seperti kalian. Aku memulai penghitung waktunya sekarang. Ketua Ola, berikan perintah sekarang. Kita tidak bisa hanya diam dan menyaksikan. Warga sipil tak berdosa mati. Jangan berani-berani bertindak gegabah. Secepat apapun dirimu, kau tidak akan lebih cepat daripada bilah pedang di tangan para ninja. Jika kalian ingin menyelamatkan mereka, hanya ada satu cara. Berlututlah dan menyerah. Wangbo, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan disandera oleh mereka? Jangan khawatir, aku di sini. Tidak satu pun orang tak bersalah yang akan mati. Saya sungguh mengagumi Anda. Bahkan sekarang, kau masih sangat keras kepala. Apakah kau benar-benar berniat untuk mati bersama anak ini yang tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi? Saya akan memberikan satu kesempatan terakhir. Siapapun di sini hari ini, selama seseorang membunuh Wanbo, aku akan menjamin keselamatanmu. Jika tidak, jika Yang Mulia Kaisar menghukummu, kau tahu konsekuensinya. Lanjutkan. Teruskan. Aku suka melihat orang-orang Huaxia saling menyerang. Ketua Ola, selama Bukit Hijau masih ada, tidak perlu khawatir akan kayu bakar. Selama kau ada di sini, dan Olah Naga tetap berdiri, Huaxia tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Kami akan menahan garis pertahanan. Kau mundur lebih dulu. Wangbo, Nyonya Yao Guang benar. Pergilah duluan. Kami akan melindungimu. Aku ragu kawanan ninja ini bisa melakukan apapun pada kita. Sebagai ketua Aula Naga dan tabib suci Huaxia, aku tidak akan pernah mengorbankan orang lain hanya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Lagi pula, apa yang disebut armada sekutu ini bisa dimusnahkan dalam sekejap. Huaxia tidak perlu menghabiskan The satu film tentara was pun. translated and narrated by M Media. Cincin Raja Allah Naga kepada Anda. Apakah kau berharap bisa membalikkan keadaan dengan itu? Semua orang yang bisa dipanggil oleh Cincin Raja Allah Naga sudah ada di sini. Mari kita lihat kartu truf, apalagi yang kau punya. Intelijen mengenai cincin Raja Ola Naga adalah sesuatu yang sangat diketahui oleh Fuso. Kau tidak perlu bersikap sombong seperti itu. Mengulur waktu tidak ada gunanya. Dalam 5 menit, aku akan mulai membunuh. Tingkat kedangkalan pandanganmu benar-benar sesuai dengan stereotipku tentang negaramu. Apa maksudnya itu? Siapa yang memberitahumu bahwa cincin raja hanya bisa memanggil anggota Aula Naga? Kau berniat memanggil lebih banyak orang. Tidak peduli berapa banyak yang kau panggil. Memandang ke seluruh Huaxia, siapa yang berani menantang armada sekutu? Cincin Raja Aula Naga mewakili otoritas tertinggi, menjadi yang tertinggi. Itu adalah penguasa dunia. Sepertinya, kau berbicara tentang lebih dari sekadar Huaxia. Jadi kau berniat memobilisasi seluruh dunia. Wanbo, kapan kau mulai memiliki angan-angan seperti itu? Aku belum pernah mendengar tentang Huaxia yang pernah melahirkan seorang penguasa dunia. Jika kau benar-benar mampu menggoyahkan urusan global, mengapa negara barat bersatu dengan negara kami untuk menyerang Huaxia? Yang Mulia Kaisar, jangan dengarkan omong kosongnya lagi. Dia sudah kehabisan akal. Mari kita serang saja dengan satu pukulan. Bantai mereka semua. Tangkap Yunjing terlebih dahulu. Terobos jauh ke jantung pertahanan. Dan berbaris lurus ke dalam Huaxia. Apa yang terburu-buru? Kita punya banyak waktu untuk mempermainkan orang-orang Huaxia yang sombong ini. Kali ini, aku akan membuat mereka benar-benar mengerti siapa hegemon sejati dari timur. Wangbo, tersisa 1 menit lagi. 1 menit. Cukup untuk memusnahkan kalian semua. 1 menit. Kau bahkan tidak punya waktu untuk buang air kecil, namun kau pikir kau bisa melenyapkan kami. Kau hanya di sini menebar omong kosong. Kau membuat kami tertawa. Menarik. Aku merasa dirimu, Aula Utama Balai Naga ini, semakin lama semakin menghibur, setidaknya saat menghadapi kematian. Ekspresimu tidak berubah. Sikap ketenangan yang dipaksakan ini, sungguh patut dikagumi. Satu menit sudah berakhir. Wangbo, di mana bala bantuanmu? Bala bantuannya ada di dalam pikirannya. Di dalam biru singa. Tidak apa-apa. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekejaman realitas dan menyembuhkan delusimu. Lakukan. Utusan dari 5 negara Timur Tengah telah tiba. Tuan Wan, kami telah menjawab panggilan cincin raja untuk memenuhi janji kami dan menyerahkan surat kenegaraan kami kepada Aula Naga Huaxia. Huaxia sedang dalam krisis, dan 5 negara Timur Tengah bersedia bekerja sama dengan negaramu untuk mengatasi kesulitan ini. Siapapun yang menentang Huaxia berarti menentang 5 negara Timur Tengah. Dari mana mereka muncul? Ini adalah Setelah mendengar bahwa negara Barat dan Fuso telah mengirim armada sekutu untuk menyerang Huaxia, kami 5 negara Timur Tengah datang secara khusus untuk membantu. Yang Mulia Kaisar Fuso, saya sarankan Anda menarik pasukan dan segera melakukan gencatan senjata. Jika tidak, 5 negara Timur Tengah akan secara bersamaan menyatakan perang terhadap Fuso. Wangbo, aku tidak menyangka kau telah membuat nama untuk dirimu sendiri secara internasional. Tapi aku curiga, ini adalah batas dari apa yang bisa kau capai. 5 negara Timur Tengah itu lemah, dan sebagian besar dari mereka terkurung daratan. Bahkan jika kelimanya memobilisasi diri bersama-sama, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tandingan armada sekutu?
Sepertinya Anda telah salah paham tentang sesuatu yang mulia Kaisar. 5 negara Timur Tengah tidak bertarung dengan tentara dan rudal. Kami tidak mengirim tentara. Kami tidak menggunakan senjata. Lalu perang macam apa yang kalian jalankan? Kami punya uang. Kami memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh. Jika kami bergabung untuk menyerang Fuso dan meluncurkan serangan kejutan terhadap ekonominya, dalam waktu 24 jam, ekonomi Fuso pasti akan runtuh. Sebuah serangan ekonomi tidak bisa menghantam jantung kekaisaran. Rakyat Fuso pada dasarnya tangguh dan tidak kenal menyerah. Mereka tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuan mereka. Bahkan jika mereka kelaparan, mereka akan tetap berperang demi perjuangan yang harus dimenangkan. Orang bisa hidup tanpa makanan, tapi apakah pesawat, armada, dan meriammu tidak membutuhkan sumber daya? Apa katamu? Jangan lupa. Seperti yang dikatakan Tuan Wan, 5 negara Timur Tengah masih menguasai sebagian besar sumber daya di planet ini. Begitu sumber daya ini diputus, senjata dan artilerimu hanya akan menjadi mainan belaka. Tantanmu akan menjadi besi tua, dan kapal-kapalmu yang berada di laut itu tidak akan lebih dari sekadar peti mati terapung. Bisakah kau menahannya? Ini, jadi apakah kau akan mundur atau tidak? Yang Mulia Kaisar, jangan khawatir. Dia tidak bisa mengancam kita, mengesampingkan fakta bahwa pemutusan sumber daya ini akan menjadi proses yang panjang. Bahkan serangan ekonomi ini membutuhkan waktu untuk persiapan. Dengan kecepatan armada sekutu kita, selama kita menyerang lebih dulu dan memusnahkan kelima negara Timur Tengah itu, aku ingin melihat bagaimana mereka bisa menangani pemutusan sumber daya atau serangan ekonomi. Ide Tuan Shen cukup berwawasan. Tidak buruk. Sekarang aku juga salah satu komandan The film armada was sekutu translated dengan and otoritas untuk narrated memimpinnya. by M-Media. Beritahu komandan armada sekutu untuk segera memobilisasi satu skuadron kapal penjelajah dan segera menuju ke sekitar wilayah negara-negara Timur Tengah. Gunakan rudal jelajah jarak jauh untuk meratakan kelima negara itu ke tanah. Kau akan membayar harganya atas tindakanmu. Bersekutu dengan musuh kekaisaran adalah kesalahan terbesarmu. Wanbo, berhentilah merantau. Kau sudah mencapai batasmu. Negara-negara kecil yang kau panggil ini hanyalah umpan meriam. Tidak peduli berapa banyak lagi yang kau panggil melawan armada sekutu dengan kekuatan mutlaknya, kau hanya akan dihancurkan menjadi debu. Begitukah? Kau cukup percaya diri. Apakah kau benar-benar percaya armadamu bisa mencapai Timur Tengah? Armada sekutu tidak terkalahkan. Pada saat ini, armada sekutu sedang melintasi samudera. Aku yakin tidak akan lama sebelum aku menerima kabar kemenangan kita. Yang Mulia Kaisar, karena Anda bersikeras untuk berperang, kami tidak punya pilihan selain menemani Anda. Izinkan saya memberikan satu peringatan. Armada Anda mungkin mampu melintasi samudera dan menyerang tanah air kami. Namun begitu perang ekonomi dimulai, itu akan membawa bencana besar bagi rakyat jelata Fuso. Apakah Anda tidak peduli dengan itu? Rakyat jelata, apakah kau membayangkan bahwa aku seperti orang-orang Huaxia ini yang terbebani oleh kelemahan rasa welas asir? Bagiku, rakyat jelata hanyalah ternak yang dipelihara oleh keluarga kerajaan, sumber daya untuk dimanfaatkan, alat tawar untuk diperdagangkan, dan tidak lebih dari sekadar yang bisa dikorbankan kapan saja. Lahir di Fuso, mereka seharusnya setia kepada Fuso dan seharusnya mengorbankan diri demi rencana besar negara. Aku sungguh merasa kasihan pada rakyat negaramu. Semuanya lanjutkan. Lakukan sesuka kalian. Persediaan yang ditimbun oleh keluarga kerajaan Fuso cukup bagi kelas atas untuk dihamburkan selama 1 abad. Selama kami para penguasa tetap ada, tidak masalah berapa banyak rakyat jelata yang mati di Fuso. Itu sama sekali tidak penting. Namun, jika armada sekutu bergegas ke Timur Tengah, kemurkaan yang dilepaskannya akan membakar seluruh wilayah tersebut. Bukan hanya rakyat jelata yang akan mati, istana-istanamu, menara, gudang emas, dan ban, semuanya akan hancur. Tidak peduli status sosial mereka, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Bahkan penjahat biasa tahu cara menyamar. Kau bahkan tidak repot-repot. Kau praktis menulis. Lebih buruk dari binatang. Seperti lencana untuk dilihat semua orang. Kau benar-benar satu-satunya di dunia ini. Kau hanyalah Raja Bualam. Wanbo, kau harus mengakui bahwa begitu kau membuat sentimen kewanitaan semacam itu, kelemahanmu akan jauh lebih sedikit. Dalam hal ini, dibandingkan dengan Yang Mulia Kaisar dan Aula Nagamu, dia jauh lebih cerdik. Binatang. Bahkan sekarang, kau masih menjilatnya. Lantas kenapa jika aku memang begitu? Ketika ayahku masih hidup, keluarga Shenmu membela bangsa dan melakukan perbuatan besar yang merupakan satu-satunya alasan keluarga Shenmu mampu naik ke Aselom atas Yunjin. Dan lihat dirimu sekarang, hidup dari kejayaan leluhurmu, menghambur-hamburkan warisan MO, tidak mencapai apapun yang patut dicatat dan menyeret putramu yang tidak berguna itu untuk memuaskan diri dalam pesta pora dan tindakan melanggar hukum. Sekarang kau bahkan telah jatuh ke dalam pengkhianatan, mengibas-ngibaskan ekor demi mengemis di depan musuh, seperti anjing dengan tulang punggung yang patah. Wanbo kau. Diam, kau benar-benar pahlawan besar keluarga Shen bukan? Jika kau hanya menentang Aula Naga, kau mungkin hanya akan disingkirkan dari lingkaran elit dan berhasil bertahan hidup. Tapi sekarang seluruh klanmu, dalam hidup, akan menanggung aib sebagai pengkhianat. Dan dalam kematian, kau akan dipaku di tiang kehinaan di Huaxia. Sejak saat kau melakukan pengkhianatan, kau menjadi tikus jalanan. Semua orang ingin bertarung,
Apakah ini benar-benar yang kau inginkan? Tuan Shen, Anda tidak perlu khawatir. Apa yang dia katakan hanya berlaku jika Huaxia menang. Tetapi dalam perang ini, Huaxia tidak bisa menang. Yang mulia Kaisar gawat. Bencana telah melanda tanah air Fuso. Apa yang terjadi? Ekonomi Fuso telah mendapat pukulan telak. Mata pencaharian runtun. Pabrik-pabrik tutup. Para pekerja mogok. Para siswa tidak masuk sekolah. Dan rakyat mulai bergejolak. Bagaimana bisa terjadi secepat itu? Semuanya dalam kekacauan. Yang mulia Kaisar, apa yang harus kita lakukan? Bahkan para buruh yang bertanggung jawab mengangkut perbekalan ke garis depan, menolak untuk bekerja. Dan kelompok modal besar melarikan diri dari negara. Jika ini terus berlanjut, bahkan tentara bisa melakukan pemberontakan kapan saja. Bertahanlah. Kalian harus bertahan untukku. Begitu aku menghancurkan kelima negara Timur Tengah itu, semuanya akan berakhir dengan sendirinya. Wang Bo, kau punya banyak sekali trait. Kalian orang Fuso selalu suka mengutip pepatah kuno Huaxia. Apakah kau tidak mengerti apa artinya ketika kami mengatakan, air yang membawa perahu, bisa juga menenggelamkannya? Kau memperlakukan rakyat seperti budak. Rakyat yang berbalik melawanmu adalah hal yang wajar. Apakah kau pikir bahwa aku tidak punya jurus balasan? Kau terlalu naif. Fuso dalam masalah, tetapi negara barat tidak akan pernah tinggal diam. Kau pikir kau bisa menekan Fuso? Bisakah kau benar-benar mengalahkan raksasa keuangan barat? Pada akhirnya, kau hanyalah seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau, bertindak seperti anjing di bawah perlindungan tuannya. Sheng Changxiu, kau tidak hanya bertindak seperti anjing bagi seseorang, kau bertindak seperti anjing bagi seekor anjing. Sungguh menyedihkan. Modal barat memberikan bantuan besar-besaran kepada Fuso. Ekonomi Fuso sedang pulih, dan dalam jangka pendek, kemungkinan akan sulit untuk dihancurkan. Apakah kau melihatnya? Kalian semua, pada akhirnya tidak ada yang sebanding denganku. Melawan Fuso, kami memiliki keyakinan mutlak, tidak peduli berapa banyak pembantu yang dia miliki. Dikombinasikan dengan kekuatan 5 negara Timur Tengah, kami bisa memusnahkan mereka sepenuhnya. Hanya saja, raksasa keuangan Wall Street dari barat terlalu kuat, dan kemungkinan akan sulit untuk dihadapi. Tidak peduli seberapa banyak kau membual. Di hadapan kekuatan mutlak, semuanya terdengar kosong. Wan Bo, kau boleh mengutukku sesukamu. Lantas kenapa? Aku tetaplah pahlawan keluarga Shen. Selama kita memenangkan pertempuran ini, saat resim berganti, keluarga Shen akan tetap mencapai puncak. Tenanglah Tuan Shen. Dengan dukungan negara barat, Fuso tidak akan runtun. Dalam 10 menit lagi, armada kapal penjelajah akan berlayar menuju Timur Tengah dan meratakan kelima negara itu hingga ke tanah. 10 menit, itu terlalu lama. Wang Bo, tampaknya kau tidak sepenuhnya bodoh. 10 menit memang terlalu lama. Jika armada menembakkan semua meriamnya sekaligus, itu bisa menghancurkan seluruh benua dalam sekejap. Maksudku adalah, 10 menit untuk menghancurkan kalian semua. Terlalu lama. Wan Bo, kau benar-benar ahli dalam ancaman kosong. Bahkan pada tahap ini, kau masih bermimpi untuk menghancurkan kami. Sejak saat tadi hingga sekarang, ucapanku yang mana yang tidak aku penuhi. Sebaliknya kalian telah menempuh perjalanan jauh untuk berlarian di perjamuan naga, melompat ke sana kemari, hanya untuk menghibur semua orang. Itu mungkin satu-satunya hal berguna yang kalian lakukan. Sebelum kalian mati. Cukup. Pertengkaran yang sia-sia tidak ada gunanya. Biarkan kekuatan kita yang berbicara. Sepertinya, laporan kemenangan telah tiba, jauh lebih cepat daripada yang saya perkirakan. Yang mulia Kaisar, ini gawat. Armada kapal penjelajah telah disergap oleh armada kutub Winterland dan musnah sepenuhnya. Apel, utusan dari Winterland telah tiba. Perang ini tidak ada hubungannya dengan Winterlandmu. Mengapa kau memperkeruh suasana? Apakah kau tidak mempertimbangkan konsekuensi dari berperang melawan armada sekutu? Atas perintah Presiden, Winterland dengan ini menyerahkan surat kenegaraan ini. Mulai saat ini kami memenuhi janji kami untuk membentuk aliansi pertahanan dengan Huaxia, maju dan mundur bersama. Armada kapal penjelajah yang dikirim Fuso ke Timur Tengah telah musnah sepenuhnya. Armada kutub Winterland saat ini sedang berlayar menuju pantai Huaxia untuk menjaga pertahanan pesisir. Tuan Wen, Angkatan Laut Huaxia tidak perlu mengambil tindakan. Winterland saja sudah mampu menangani para penyerbu itu. Apakah Winterland tidak? Terlalu percaya diri. Bahkan jika kalian adalah kekuatan militer, kalian sama sekali bukan tandingan bagi armada sekutu. Dikalahkan oleh kami berulang kali. Apakah Fuso pernah memenangkan satu pertempuran pun melawan Winterland? Apakah kau mencoba menggunakan negara baratmu untuk mengintimidasi saya lagi? Sayang sekali. Dalam perang laut lepas, kami di Winterland tidak bisa menjamin kemenangan. Namun di perairan pesisir, pasokan dan bala bantuan kami tidak ada habisnya. Menghancurkan kalian akan semudah membalikan telapak tangan. Ini adalah harga dari agresi. Kalian seharusnya tetap di rumah dan berkembang dengan damai. Tetapi kalian justru bersikeras menyerbu tanah orang lain. Sepertinya kalian di Fuso, dalam hal-hal seperti ini, masih belum mengambil pelajaran. Yang mulia Kaisar, perairan pesisir Huaxia, armada sekutu, sama sekali tidak bisa menembus. Tembakan artilerinya terlalu intens. Dan mereka tampaknya meluncurkan serangan balik. Pertahankan garis pertahanan. Kalian akan mempertahankan garis pertahanan untukku. 7 bintang Aula Naga, dengarkan perintahku. Siap melaksanakan. Siap melaksanakan. Meskipun Winterland telah menunjukkan ketulusan dengan mengatakan Huaxia tidak perlu mengerahkan pasukan, namun dalam hal mengalahkan penjajah Fuso, Aula Naga juga harus meminjamkan kekuatannya untuk membela negara kita. Kumpulkan pasukan laut, darat, dan udara, dan luncurkan serangan langsung. Dimengerti, Yuhan? Pusatkan dana Aula Naga
untuk mendukung 5 negara Timur Tengah dalam menghancurkan ekonomi Fuso. Dan selagi kau melakukannya, urus para oligarki keuangan di Wall Street itu, sekali untuk selamanya. Para serigala berbulu domba itu, jika mereka tidak dipukul dengan keras, mereka tidak akan pernah tenang. Dimengerti. Kaiyang, atas nama Lembah Raja Pengobatan, keluarkan perintah mobilisasi kepada semua tabib di bawah langit. Biarkan mereka mendukung upaya perang di garis depan. Dan secara bersamaan memutus sumber daya medis, Fuso dan negara barat. Biarkan mereka tidak memiliki obat untuk penyakit mereka. Tidak ada perawatan untuk luka mereka. Dan tidak ada keselamatan bagi mereka yang cacat. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Lembah Raja Tabib mengakui perintah tersebut. Yao Guang, lakukan apa yang harus kau lakukan. Dimengerti. Liu Xiaotian, dengarkan perintahku. Siap melayani. Antar orang-orang itu pulang. Pastikan keselamatan mereka dengan segala cara. Kawal orang-orang pulang. Dimengerti. Kaisar Fuso, kau sudah menjadi pria kesepian tanpa dukungan. Apakah kau punya kata-kata terakhir untuk diucapkan? Ini belum berakhir. Ini masih jauh dari berakhir. Apakah kau masih berjuang? Karena aku tidak bisa menang, maka aku akan menghancurkan dunia ini. Ini tidak bagus. Itu pemicu nuklir. Yang mulia Kaisar Anda tidak bisa menekannya. Mari kita diskusikan ini lebih lanjut. Lepaskan aku. Anda tidak bisa menghancurkan dunia. Anda tidak bisa. Kau tidak berguna. Beraninya kau menceramahiku. Dunia tanpa negaraku tidak punya alasan untuk ada. Sepertinya Presiden negara barat itu benar-benar sudah pikun karena telah menyerahkan pemicunya kepada orang gila sepertimu. Kau tidak menyangka ini bukan? Kau tidak bisa menang. Saat aku datang ke sini kali ini, aku tidak pernah berniat untuk kembali. Entah aku berhasil, atau kita binasa bersama, dalam kehancuran bersama. The film was translated and Kalian di narrated Fuso by selalu M seperti Media. biasanya, tercela dan rendah, dan tidak tahu malu. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan memberimu satu pilihan terakhir. Menyerah, atau dicabik-cabik hingga hancur. Kami di Huaxia sejak zaman dahulu. Kami tidak pernah menyerah. Tidak di masa lalu, tidak di masa sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Huaxia memang tidak perlu menyerah. Kekuatan untuk menghancurkan dunia, Huaxia memilikinya. Winterland memilikinya. Banyak negara memilikinya. Jika kita benar-benar bertempur, siapa yang menang dan siapa yang kalah, masih harus dilihat. Kau salah. Jika kita benar-benar bertempur, tidak akan ada pemenang atau pecundang, hanya kehancuran. Kemanusiaan akan berakhir di sini. Wang Bo, bisakah kau menanggung konsekuensinya? Tuan Wan, setelah pertimbangan matang, saya merasa apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Haruskah kita mempertimbangkan kembali masalah ini? Tidak apa-apa, biarkan dia menekannya. Tuan Wan, perang nuklir bukanlah masalah sepele. Itu bisa benar-benar menghancurkan umat manusia. Jika benar-benar sampai pada titik itu akan melampaui penebusan. Kita saat ini memegang kendali. Bahkan dengan pembicaraan damai, kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup. Akan lebih baik untuk berhenti saat kita masih unggul. Tuan Wan, Winterland tidak takut perang. Tapi kami tidak ingin menghadapi kepunahan nasional. Saat ini, pembicaraan damai memang merupakan peluang terbaik. Bagaimana dengan kalian yang lainnya? Aula Naga dan para penyerbu Fuso adalah musuh bebuyutan. Kami tidak takut perang nuklir. Kami bersedia bertarung sampai orang terakhir. Kami bersedia bertarung sampai orang terakhir. Wang Bo, aku percaya padamu. Bahkan jika kita musnah, setidaknya di saat terakhir, kita akan bersama. Dapat dilihat bahwa kami tidak berniat mengadakan pembicaraan damai. Huaxia punya pepatah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jika orang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Jika orang menyinggungku, aku akan membasmi mereka sepenuhnya. Aku meninggalkan 4 kata untukmu. Kejahatan harus diberantas sepenuhnya. Wan Bo, kau orang gila. Bahkan jika kau adalah ketua Aula Naga, kau tidak bisa menyeret seluruh Huaxia ke dalam kubur bersamamu. Wang Bo, kau dan aku pada dasarnya adalah jenis orang yang sama. Karena kau bertekad untuk menghancurkan diri sendiri, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tidak, aku bukan tipe orang yang sama denganmu. Kau tidak punya kualifikasi untuk disebut dalam satu napas denganku. Tidak ada gunanya bicara lebih jauh. Mari kita mati bersama. Anda tidak bisa menekannya. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan membunuhmu. Tolong tenangkan kemarahanmu. Pembicaraan damai, kita masih memiliki secerca harapan. Jika tidak kita pasti mati. Aku tidak ingin mati. Tidak berguna. Di hadapan kepentingan kekaisaran. Pergilah mati kalian semua. Apa yang sedang terjadi? Pusat kendali armada sekutu. Bagaimana dengan pengendali rudal nuklir saya? Saya adalah utusan khusus dari negara barat untuk pusat komando armada sekutu. Saya memberitahu Anda sekarang. Negara barat telah mencabut kendali Anda atas rudal nuklir, konsorsium Wall Street dan Istana Presiden. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Deklarasi bersama. Tarik pasukan dari Huaxia dan keluarkan surat kenegaraan resmi. Bersedia mengumumkan kepada komunitas internasional, kepada Aula Naga dan rakyat Huaxia untuk menyampaikan permintaan maaf dan untuk memulihkan hubungan persahabatan dengan Huaxia. Saya akan menawarkan saran pribadi kepada Yang Mulia Kaisar. Tarik pasukan Anda segera. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas barusan. Kau tidak punya kualifikasi untuk disebut dalam satu napas denganku. Kalian di Fuso selalu begitu gemar berjudi dengan nasib bangsa. Mengenai diriku, aku tidak pernah melakukan pertempuran tanpa persiapan. Fuso telah kalah. Fuso bersedia menarik pasukannya. Saya memohon belas kasihan dari Ketua Aula Naga. Jadi begitu, kau mengakui kesalahanmu.
Saya mengakui kesalahan saya. Saya bersedia menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Asalkan keluarga kekaisaran bisa diampuni. Karena itulah masalahnya. Kau harus mengakhiri hidupmu sendiri. Wang Bo, apakah kau benar-benar ingin bersikap sekejam ini? Aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu. Jika kau mengakhiri hidupmu sendiri, sekarang juga, aku hanya akan melikuidasi keluarga kekaisaran Fuso. Rakyat sisanya akan diampuni. Jika tidak, kau tahu konsekuensinya. Ini, Kau tidak berani. Jika kau tidak berani, maka aku tidak keberatan menjadi orang yang mengawasinya. saya bersedia mengakui kesalahan saya dan tunduk, dan membuka lembaran baru. Aku sudah memberimu cukup muka, namun kau bersikeras mendorongku menuju kematian, dan bahkan ingin memusnahkan keluarga kekaisaran Fuso. Kami benar-benar menolak. Kalian di Fuso tidak pernah benar-benar bertobat sejak awal. Yang kalian pikirkan hanyalah menunggu waktu yang tepat, menunggu untuk kembali berkuasa suatu hari nanti. Bagiku, kaisar yang mati adalah satu-satunya kaisar purnawirawan Fuso yang baik. Jika memang begitu, maka jangan salahkan kami. Karena berjuang sampai titik darah penghabisan, militer Timur Tengah itu lemah. Satu-satunya bantuanmu adalah negara Winterland, Armada Fuso, berada tepat di lepas pantai Huaxia. Bahkan jika kami tidak bisa menang, kami masih bisa mengubah perairan pantai Huaxia menjadi lautan maut. Kami bisa melakukan itu. Dalam 5 menit, armada kalian itu akan ditenggelamkan di lepas pantai Huaxia. Mustahil. Bagaimana ini mungkin terjadi? Bahkan jika armada kekaisaran menunjukkan kelemahan, jika kami menerobos, kami masih bisa mematahkan blokade dan mencapai pantai Huaxia. Jika kami membunuh satu orang Huaxia, itu adalah pertukaran yang setimpal. Jika kami membunuh 2 orang Huaxia, itu adalah keuntungan besar. The film was Perwakilan Asia translated Tenggara telah and tiba. narrated by M Media. Aliansi Asia Tenggara menanggapi sinyal cincin Raja Olanaga, mengajukan surat negara ini untuk berjuang bahu-membahu dengan Olanaga dari Huaxia. Sekelompok penduduk pulau, bukan tandingan kekaisaran. Meskipun pulau-pulau itu adalah negara kecil, namun mereka mandiri dan kuat. Mereka tidak akan pernah menjadi pasar bagi siapapun. Menteri Luar Negeri dari negara Samudra telah tiba. Negara Samudra datang sebagai tanggapan atas sinyal cincin radio dari Olanaga. Negara Samudra memiliki garis pantai yang luas. Mereka sangat mahir dalam perdagangan maritim dan peperangan laut. Saya percaya mereka akan menjadi bantuan terbesar kita dalam perlawanan Huaxia terhadap penjajah Fuso. Menteri Luar Negeri negara Samudra, kalian semua dari negara Samudra, berada ribuan mil jauhnya dari Huaxia. Saat kalian tiba di pantai Huaxia, kalian sudah lama menjadi abu. Kau menggunakan pola pikir katak dalam tempurung milik Fuso untuk meremehkan mobilitas pasukan modern. Bersiaplah untuk ditaklukkan. Perwakilan Uni Eropa telah tiba. Uni Eropa telah mengirimkan 10.000 pasukan. Mereka berlayar bersama armada menuju Huaxia untuk berjuang bersama Olanaga. Mengapa kau terlibat dalam kekacauan ini? Mengapa kau membela dia? Para perwakilan negara-negara Katulistiwa telah tiba. Putra mahkota kerajaan awal telah tiba. Sekretaris Jenderal Aliansi Internasional telah tiba. Armada internasional telah berkumpul. Kami siap mengikuti perintah Ketua Olanaga. Mereka semua adalah aktor. Mereka semua adalah pembohong. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan sebesar itu? Cincin raja ini berisi informasi tentang mereka yang dirawat oleh tabib suci masa lalu. Praktisi medis, menyembuhkan orang dan hati serta menyembuhkan dunia. Aku bisa mempersingkat hidup mereka. Dan aku bisa menentukan kematian mereka. Ini adalah dasar otoritas saya untuk membuat semua orang tunduk. Seandainya kau bunuh diri untuk menebus dosamu lebih awal, aku bisa menunjukkan sedikit belas kasihan. Tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Bangsa-bangsa di dunia, dengarkan perintahku. Kepung armada Fuso. Buka tembakan dengan semua meriam. Hancurkan mereka menjadi debu. Dimengerti? Tidak. Jangan. Sudah selesai. Utusan Istana Naga. Bersihkan lapangan. Dimengerti? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak menginginkan ini. Aku juga tidak menginginkan ini. Kosongkan tempat ini. Telah bertindak melawan tatanan alam. Langit tidak akan mentolerir ini. Kupas kulitnya dan tarik uratnya. Dan gantung kepalanya selama 3 hari. Pada saat yang sama beritahu Fuso. Jika mereka tetap patuh, mereka mungkin diampuni untuk saat ini. Jika mereka masih ingin terlibat dalam permusuhan, Huaxia pasti akan memusnahkan mereka. Keluarga-keluarga besar di Yunjing telah bertindak sebagai kaki tangan kejahatan dan membawa bencana bagi dunia. Aku menyerahkan mereka kepada 7 bintang Aula Naga untuk menyelidiki dan menghukum. Tangani mereka sebagaimana mestinya. Luo Qiuyan akan mendapatkan kembali kendali atas keluarga Luo dan menggantikan posisi pendekar suci. Mulai hari ini, dia akan memerintah bersamaku sebagai 2 pendekar suci, memerintah Aula Naga bersama-sama. Salam pendekar suci. Salam pendekar suci. Bangkit. Hari ini, dengan anggota Aula Naga yang hadir dan teman-teman dari semua negara, semua ada di sini bersama-sama di perjamuan naga. Aku meminta kalian untuk menjadi saksi. Aku Wang Bo. Aku menawarkan cincin raja ini sebagai tanda cintaku, dan kerajaan ini sebagai mas kawinku, dan kerajaan ini sebagai mas kawinku, untuk menua bersama, dengan komitmen yang tak tergoyahkan. Qiuyan, maukah kau menikah denganku? Aku setuju.